Maya Prameswari berdiri di ambang pintu kamar utama dengan koper masih tergenggam di tangan kanannya. Sementara hujan menetes dari ujung rambutnya ke lantai marmer yang dingin. Ia pulang 2 hari lebih awal dari jadwal dinas karena rapat audit di Surabaya selesai tanpa hambatan. Dan selama perjalanan pulang ia membayangkan mandi air hangat, mengganti pakaian, lalu tidur di sisi ranjang yang selalu menghadap jendela. Namun bayangan sederhana itu retak. Begitu ia melihat pintu kamar mereka terbuka, lampu menyala, dan aroma parfum asing menyambutnya seperti tamparan. Kamar itu masih kamar yang sama, tetapi setiap sudutnya terasa seperti telah diambil diam-diam dari dirinya. Spray linen abu muda yang ia pilih dengan hati-hati diganti menjadi satin merah anggur yang berkilat di bawah cahaya lampu. Foto pernikahannya dengan Raka yang biasanya berdiri di meja samping ranjang telah dipindahkan, digantikan vas kristal berisi mawar putih yang kelopaknya mulai jatuh. Di kursi dekat jendela, gaun perempuan berwarna krem terlipat sembarangan, sementara sandal halus bertumit rendah tergeletak di atas karpet wol kesayangannya. Di atas ranjang itu, seorang perempuan sedang berbaring menyamping dengan rambut panjang terurai seperti sengaja dipamerkan. Matanya tidak benar-benar terpejam, sebab Maya dapat melihat gerakan kecil di sudut kelopak mata ketika ia masuk. Perempuan itu mengenakan piyama sutra warna gading, terlalu mahal untuk dianggap kebetulan, terlalu intim untuk disebut tamu. Dalam beberapa detik yang terasa panjang, Maya mengenali wajahnya dari beberapa acara perusahaan Raka. Selina Arman, konsultan hubungan investor yang sering tersenyum terlalu dekat di samping suaminya. Koper Maya jatuh pelan, bukan karena tangannya lemah, melainkan karena seluruh tubuhnya sedang menahan gemuruh yang tidak boleh meledak sembarangan. Ia pernah menghadapi direksi yang memalsukan laporan, pejabat yang menyembunyikan kontrak, dan klien yang mencoba membeli diamnya dengan angka besar. Namun melihat perempuan lain tidur di ranjangnya sendiri menimbulkan luka yang berbeda. Lebih sunyi, lebih dalam, seolah seseorang menyelinap ke dalam tulang rusuknya. Lalu mencabut sesuatu yang selama ini membuatnya tetap berdiri sebagai istri. Selina membuka mata sepenuhnya, lalu duduk tanpa rasa bersalah, menarik selimut sampai menutup pinggangnya. Senyumnya tipis, bukan senyum terkejut, melainkan senyum seseorang yang sudah membayangkan adegan ini dan menunggu saat yang tepat untuk menikmatinya. Maya memperhatikan jari tangan Selina yang memegang gelas air di meja samping, kuku merah muda yang baru dirawat, gelang emas kecil yang memantulkan cahaya. Semua detail itu masuk ke kepala Maya dengan kejernihan menyakitkan, seperti bukti-bukti di ruang audit yang satu demi satu menemukan tempatnya. "Kau pulang cepat," ujar Selina dengan suara lembut yang dibuat santai. "Raka bilang kau baru kembali lusa." Ucapannya sederhana, tetapi susunannya seperti sengaja dibuat untuk menunjukkan bahwa ia mengetahui jadwal Maya, mengetahui kebiasaan Raka, bahkan mengetahui tempat yang seharusnya hanya dimiliki suami istri itu. Maya tidak langsung menjawab. Ia menatap lemari pakaiannya yang pintunya setengah terbuka, lalu melihat beberapa rak kosong. Kemeja kerjanya tidak ada. Syal biru tua pemberian ibunya juga lenyap dari gantungan. "Di mana pakaianku?" tanya Maya akhirnya. Suaranya rendah, datar, hampir tanpa getaran. Dalam hati, ia merasakan sesuatu pecah, tetapi wajahnya tetap terkendali karena bertahun-tahun bekerja dengan angka mengajarinya bahwa kepanikan adalah musuh dari kebenaran. Selina mengangkat bahu kecil, seolah pertanyaan itu tidak penting. "Mungkin dipindahkan ke kamar tamu." Raka bilang kamar ini perlu suasana baru. Kalimat itu menyambar telinga Maya lebih kejam daripada pengakuan apapun, sebab ada kepemilikan yang tidak semestinya dalam cara Selina menyebut kamar ini. Langkah berat terdengar dari arah lorong. Raka Adinata muncul dengan kemeja putih yang belum dikancingkan sempurna, rambutnya masih basah, wajahnya memperlihatkan keterkejutan sesaat yang cepat. Ia sembunyikan di balik ekspresi kesal. Ia tidak mendekati Maya untuk memeluknya, tidak bertanya mengapa ia basah kuyup, tidak meminta penjelasan. Pandangannya justru jatuh pada koper di lantai, lalu pada Selina di ranjang, lalu kembali pada istrinya seakan Maya adalah gangguan yang datang terlalu cepat ke dalam jadwal yang telah ia susun. "Maya, kenapa tidak memberi kabar?"
Suara Raka terdengar tertahan, tetapi bukan karena malu. Ia marah karena rencananya terganggu. Maya mengenal nada itu, nada yang sering ia pakai ketika staf perusahaan gagal mengikuti instruksinya. Nada yang menuntut orang lain merasa bersalah terlebih dahulu. Aku pulang ke rumahku sendiri, jawab Maya. Sejak kapan aku harus meminta izin untuk masuk ke kamarku? Raka menghela napas panjang, mengusap wajahnya dengan telapak tangan, lalu menatapnya seperti seseorang yang menghadapi anak kecil keras kepala. Jangan dramatis, kata Raka. Dua kata itu jatuh di antara mereka seperti batu. Maya merasa dadanya menyempit, bukan karena ia tidak mampu membalas, tetapi karena ia tahu di balik dua kata itu ada usaha lama untuk mengecilkan setiap lukanya. Setiap kali ia bertanya soal pesan tengah malam, Raka menyebutnya curiga. Setiap kali ia mempertanyakan pengeluaran perusahaan, Raka menuduhnya terlalu kaku. Kini saat ia menemukan perempuan lain di ranjangnya, suaminya masih mencoba menamai kehancuran itu sebagai drama. Selina turun dari ranjang perlahan, meraih kimono tipis dari sandaran kursi, lalu berdiri di belakang Raka dengan wajah dibuat letih. Aku tidak bermaksud membuat masalah, katanya, meski matanya tidak menunjukkan penyesalan sedikit pun. Aku hanya kurang sehat. Raka memintaku istirahat di sini karena kamar ini paling nyaman. Maya menatapnya lama, lalu pandangannya berpindah kepada Raka. Kamar paling nyaman di rumah ini adalah kamar pernikahan kita, ucap Maya. Dan kau memberikan tempat itu kepada perempuan lain. Raka menegang, tetapi segera tertawa pendek, tawa tanpa kehangatan. Kau selalu pandai memilih kata, agar semua terdengar seperti pengadilan. Selina tamu penting perusahaan. Aku tidak bisa membiarkannya tidur di ruang bawah saat kondisinya buruk. Maya nyaris tersenyum karena alasan itu terlalu rapi, terlalu disiapkan, dan justru karena rapi ia menjadi palsu. Rumah itu memiliki 3 kamar tamu dengan kasur mahal, kamar baca dengan sofa panjang, bahkan paviliun belakang yang lebih luas daripada apartemen pegawai kebanyakan. Namun Raka memilih ranjang mereka. Maya melangkah masuk, melewati Raka, lalu membuka lemari lebih lebar. Setengah bagian miliknya kosong, sementara beberapa pakaian Selina tergantung di ruang yang dulu ia isi dengan blazer kerja, kebaya sederhana, dan gaun hitam untuk acara resmi. Ia menyentuh gantungan kosong satu persatu, seperti memastikan bahwa kehilangan itu nyata. Di laci bawah, kotak surat lama dari ayahnya bergeser ke belakang, tertindih tas tangan bermerek yang bukan miliknya. Bibir Maya bergetar, tetapi ia menggigitnya cukup kuat hingga rasa asin darah menyadarkannya. Siapa yang memindahkan barangku? Tanyanya. Raka mendekat, menurunkan suara seakan itu membuatnya lebih masuk akal. Aku menyuruh Mira membereskannya. Kau jarang ada di rumah, Maya. Kita butuh menata ulang beberapa hal. Kata kita terdengar begitu asing. Maya menoleh perlahan. Kita? Ulangnya. Aku tidak pernah diajak bicara. Raka menatap jam tangannya. Gerakan kecil yang menyiratkan kebosanan. Karena setiap pembicaraan denganmu berubah menjadi pemeriksaan. Aku lelah hidup seperti sedang diaudit oleh istriku sendiri. Kalimat itu menusuk tepat ke tempat yang selama ini paling sering disembunyikan Maya. Ia tahu Raka membenci profesinya ketika profesi itu mulai mengganggu kebohongan-kebohongannya. Pada awal pernikahan, ia menyebut ketelitian Maya sebagai anugerah. Ia memuji cara Maya membaca risiko, cara Maya memperbaiki laporan keuangan studio kecil yang kemudian berkembang menjadi perusahaan interior besar. Namun ketika perusahaan itu makin sukses, dan Raka makin dikelilingi orang-orang yang memujanya, ketelitian yang sama berubah menjadi ancaman di matanya. Selina berjalan ke meja rias dan mengambil antingnya dengan gerakan terlalu akrab. Maya melihat bedak Selina sudah berada di atas meja itu, bersama sisir perak miliknya yang berpindah posisi. Di cermin, wajah Maya tampak pucat, matanya basah meski ia belum menangis. Ia membenci kenyataan bahwa air mata datang sebelum kata-kata selesai. Bukan karena ia takut kepada Selina, bukan pula karena ia masih ingin memohon kepada Raka. Ia menangis karena tubuhnya lebih cepat memahami penghinaan daripada pikirannya sempat menyusun pertahanan.
Air mata pertama jatuh tanpa suara. Raka melihatnya, lalu wajahnya melunak sebentar, bukan oleh penyesalan, melainkan oleh rasa menang yang samar. Ia mengira air mata Maya adalah tanda bahwa ia bisa ditekan lebih jauh. "Tidurlah di kamar tamu malam ini," katanya, seolah memberikan solusi murah hati. "Besok kita bicarakan dengan kepala dingin. Selina benar-benar perlu istirahat." Maya memejamkan mata sebentar. Dalam kegelapan singkat itu, ia mendengar kembali sumpah pernikahan mereka, suara ayahnya, dan tawa kecil Raka saat pertama kali membawa kunci rumah ini. Ketika Maya membuka mata, sesuatu dalam dirinya berubah dari luka menjadi ketenangan yang dingin. Ia tidak berteriak. Ia tidak melempar vas. Ia tidak menarik Selina dari ranjang seperti adegan yang mungkin diharapkan Raka agar ia terlihat tidak waras. Sebaliknya, ia mengambil koper dari lantai, menarik napas perlahan, lalu menatap suaminya. "Baik," ucapnya. Raka tampak sedikit terkejut, sebab ia menyiapkan diri menghadapi tangisan panjang, bukan persetujuan yang bersih. Selina pun kehilangan senyum sepersekian detik sebelum kembali menunduk manis. "Baik?" ulang Raka, curiga. Maya mengangguk. "Aku akan tidur di kamar tamu malam ini." Kata-kata itu keluar tenang, tetapi di dalam kepalanya, roda lama yang pernah membuat banyak penipu gemetar mulai berputar. Ia melihat semua yang berubah di kamar ini bukan sebagai luka terpisah, melainkan sebagai pola. Spray diganti, lemari dikosongkan, barang pribadi dipindahkan, tamu diberi hak yang tidak pantas. Dan Raka bersikap bukan seperti pria ketahuan bersalah, melainkan seperti orang yang sedang menguji batas kepemilikan. Maya keluar dari kamar tanpa menoleh. Lorong lantai 2 terasa lebih panjang daripada biasanya, diterangi lampu kuning hangat yang dulu ia pilih agar rumah itu tidak tampak seperti galeri mahal tanpa jiwa. Di dinding, beberapa lukisan masih tergantung, tetapi satu foto keluarga kecil mereka bersama ibu Raka telah hilang. Maya berhenti di depan ruang kerja Raka yang pintunya tertutup rapat. Dari bawah celah pintu, tidak ada cahaya, tetapi ia melihat bekas goresan baru di dekat gagang, seolah kunci sering diputar tergesa. Sejak 3 bulan terakhir, pintu itu selalu terkunci. Raka berkata ruang kerja sedang dipakai menyimpan rancangan proyek rahasia, dan Maya tidak perlu masuk karena klien menuntut kerahasiaan. Dulu Maya percaya karena ia paham etika bisnis, meski ada bagian kecil dalam dirinya yang merasa ganjil. Rumah mereka memiliki kantor kecil di lantai bawah, sementara ruang kerja itu dahulu hanya berisi buku, arsip lama, dan kotak dokumen keluarga. Namun Raka mulai membawa kunci sendiri, mengganti akses digital, lalu melarang asisten rumah membersihkan ruangan itu. Maya berdiri beberapa detik lebih lama di depan pintu itu. Dari arah kamar utama, suara Raka terdengar samar, menenangkan Selina atau mungkin menenangkan egonya sendiri. Maya tidak peduli. Pandangannya terpaku pada kamera kecil di sudut plafon lorong, kamera yang dulu ia pasang setelah rumah tetangga kemalingan. Sistem keamanan itu terhubung ke server rumah dan ponsel Raka, tetapi Maya juga pernah membuat akses cadangan atas nama pengelola properti. Raka mungkin lupa, atau mungkin ia terlalu meremehkannya untuk menganggap ingatan itu berbahaya. Kamar tamu berada di ujung lorong belakang, menghadap taman kecil yang basah oleh hujan. Ketika Maya masuk, ia menemukan 2 kopernya sudah ada di sana, bersama beberapa pakaian kerja yang dilipat sembarangan. Mira, asisten rumah mereka, pasti memindahkannya dengan perasaan bersalah, sebab di atas meja ada secangkir teh melati yang masih hangat dan selembar catatan singkat. "Maaf, Bu, saya hanya mengikuti perintah." Maya menyentuh kertas itu, lalu untuk pertama kalinya malam itu, air matanya jatuh lebih deras. Ia duduk di tepi ranjang tamu, menutup wajah dengan kedua tangan, dan membiarkan tubuhnya gemetar selama beberapa menit. Tidak ada saksi selain hujan dan jendela gelap. Di hadapan Raka ia dapat menjadi batu, di hadapan Selina ia dapat menjadi dinding, tetapi di ruang sempit itu ia membiarkan dirinya menjadi manusia yang dikhianati. Ia menangis untuk 7 tahun yang ia pertahankan,
untuk malam-malam menunggu Raka pulang, untuk laporan perusahaan yang ia rapikan tanpa nama, untuk rumah yang mendadak tidak mengenal pemiliknya. Namun tangis Maya tidak lama berubah menjadi ratapan. Ia mengambil tisu, menghapus wajahnya, lalu membuka koper dan mengeluarkan laptop tipis dari ruang tersembunyi. Jarinya masih dingin, tetapi gerakannya kembali stabil ketika ia menyalakan perangkat itu. Layar menyala, memantulkan wajah seorang perempuan dengan mata merah dan rahang mengeras. Maya memasukkan kata sandi lama ke portal keamanan rumah. Untuk sesaat sistem menolak, lalu ia mencoba akses cadangan yang dibuat 5 tahun lalu ketika teknisi memasang kamera. Pintu digital itu terbuka di layar tanpa suara. Rekaman lorong muncul dalam kotak-kotak kecil. Maya memilih arsip 3 hari terakhir, mempercepat beberapa bagian, lalu menghentikan video ketika melihat Raka dan Selina memasuki kamar utama pada malam sebelumnya. Tidak ada tanda Selina sakit. Perempuan itu tertawa, membawa tas besar, lalu menunjuk lemari Maya seakan memilih ruang pamer. Raka mencium pelipisnya, sambil membuka pintu kamar. Maya menatap layar dengan napas tertahan, tetapi ia tidak mematikan rekaman. Ia sudah melewati bagian yang melukai. Kini ia mencari bagian yang menjelaskan. Beberapa jam sebelum itu, kamera lorong merekam Raka berdiri di depan ruang kerja terkunci bersama seorang pria berjas abu tua yang tidak dikenal Maya. Pria itu membawa map hitam, sementara Raka memegang dokumen tebal. Mereka masuk hanya 7 menit, lalu keluar dengan wajah tegang. Selina muncul dari tangga dan menerima sesuatu dari pria itu. Sebuah amplop coklat kecil yang segera ia masukkan ke tas. Maya memperbesar gambar, tetapi sudut kamera tidak cukup jelas. Meski begitu, insting profesionalnya menangkap satu hal. Mereka tidak sedang membicarakan urusan asmara. Maya memutar ulang bagian itu 3 kali. Setiap kali, dadanya terasa makin dingin, bukan lagi oleh cemburu, melainkan oleh kecurigaan yang lebih luas. Ia membuka folder transaksi rumah tangga di laptop, kebiasaan lama yang sering Raka ejek tetapi tidak pernah berhasil ia hentikan sepenuhnya. Dalam 3 bulan terakhir, ada beberapa pembayaran perawatan rumah yang jumlahnya tidak wajar, ditagihkan kepada rekening bersama, lalu diteruskan ke vendor baru bernama Lestari Prima Konsultan. Nama itu tidak pernah ia dengar, tetapi pola angka di belakangnya terlalu rapi untuk kebetulan. Pukul 2 dini hari, rumah telah sunyi. Maya mengganti pakaian basahnya dengan blus sederhana, mengikat rambut, lalu keluar dari kamar tamu tanpa alas kaki agar langkahnya tidak terdengar. Ia tidak berniat membuka ruang kerja malam itu. Belum. Ia hanya perlu memastikan letak kunci cadangan yang dulu disimpan Raka di laci konsol dekat tangga. Namun ketika ia melewati lorong, ia mendengar suara pelan dari balik kamar utama. Selina tertawa lirih, lalu suara Raka menyusul, rendah dan puas, seperti pria yang merasa telah memenangkan perebutan tanpa perang. Maya berhenti hanya sedetik. Hatinya kembali nyeri, tetapi kali ini nyeri itu tidak menghentikannya. Ia turun ke lantai bawah, membuka laci konsol, dan menemukan ruang kosong di bawah kotak lilin. Kunci cadangan hilang. Raka telah memindahkannya. Maya menutup laci perlahan, lalu memandang rumah yang gelap. Di ruang keluarga, sofa krem masih sama, meja kayu jati masih mengilap, jam dinding masih berdetak dengan ketertiban yang menyebalkan. Segalanya tampak normal dari luar, padahal di bawah permukaan ada sesuatu yang membusuk. Saat kembali ke lantai 2, Maya melihat garis cahaya tipis dari ruang kerja Raka. Pintu yang sejak tadi tertutup kini tidak rapat sepenuhnya. Mungkin Raka lupa setelah turun sebentar. Mungkin pria berjas tadi meninggalkan sesuatu. Atau mungkin nasib sedang memberikan celah kecil kepada orang yang cukup sabar untuk tidak berteriak. Maya mendekat, menahan napas. Dari celah pintu, ia melihat rak arsip baru yang tidak pernah ada, mesin penghancur kertas, dan di atas meja kerja, sebuah map biru dengan stempel notaris. Ia tidak masuk, belum. Maya hanya berdiri cukup dekat untuk membaca tulisan besar di sampul map itu. Perjanjian pengalihan aset dan kuasa pengelolaan properti. Nama Raka tercetak jelas. Begitu pula nama Selina Arman sebagai pihak yang menerima kuasa sementara.
Di bagian bawah, ada nama Maya Prameswari, lengkap dengan nomor identitasnya, seolah ia telah menyetujui sesuatu yang tidak pernah ia lihat. Darah Maya terasa turun dari wajahnya. Ranjang yang direbut malam ini mendadak tampak hanya permukaan dari perampokan yang jauh lebih dalam. Suara langkah dari kamar utama membuat Maya mundur cepat ke bayangan dekat tangga. Raka keluar dengan ponsel di tangan, berjalan menuju ruang kerja sambil berbisik, besok dia akan tanda tangan. Dia terlalu lelah untuk melawan. Setelah itu rumah aman, proyek aman, semuanya aman. Maya menempelkan punggung ke dinding, menahan napas sampai Raka masuk dan menutup pintu. Di balik gelap, air mata terakhir mengering di pipinya. Suaminya tidak hanya mengkhianatinya, ia telah menjadikan kesedihan Maya sebagai bagian dari rencana. Maya kembali ke kamar tamu sebelum fajar, membawa satu keputusan yang terbentuk tanpa suara. Ia tidak akan memohon ranjangnya kembali, karena ranjang itu kini telah menjadi bukti. Ia tidak akan menuntut penjelasan malam itu juga, karena penjelasan dari pembohong hanya memberi waktu bagi kebohongan untuk berganti pakaian. Ia akan berpura-pura patah, membiarkan Raka dan Selina percaya bahwa penghinaan itu berhasil membuatnya kecil. Lalu, dengan kesabaran yang sama seperti saat ia membongkar laporan palsu terbesar dalam kariernya, Maya akan membuka semua pintu yang mereka kira terkunci. Pagi pertama setelah kehancuran itu datang dengan cahaya pucat di balik tirai. Maya duduk tegak di ranjang tamu, laptop terbuka, catatan tersusun, dan secangkir teh dingin di sampingnya. Di luar, suara sendok beradu dengan cangkir dari ruang makan menandakan Raka dan Selina sedang menikmati rumah yang mereka kira telah mereka kuasai. Maya menatap pantulan dirinya di layar gelap sebentar, lalu menutup laptop. Wajahnya masih lelah, matanya masih sembab. Tetapi di balik semua itu ada ketenangan baru yang lebih berbahaya daripada kemarahan. Maya turun ke ruang makan dengan langkah pelan, mengenakan kemeja putih bersih dan celana panjang hitam yang membuat wajah lelahnya tampak lebih terkendali. Ia sengaja tidak memakai riasan tebal, hanya sedikit bedak untuk meredam sembab di bawah mata, sebab ia ingin Raka melihat seorang istri yang terluka namun masih mudah dibaca. Di meja makan, Selina duduk di kursi yang biasanya ditempati Maya, memegang cangkir kopi dengan dua tangan seperti penghuni lama rumah itu. Raka menoleh, lalu mengamati istrinya dengan kewaspadaan yang disamarkan menjadi perhatian. "Tidurmu cukup?" tanya Raka. Suaranya dibuat lembut di depan Mira yang sedang meletakkan roti panggang. Maya duduk di kursi seberang, bukan di sampingnya, lalu mengangguk kecil. "Cukup untuk mengerti bahwa malam tadi bukan mimpi," jawabnya. Mira menunduk cepat, sementara Selina tersenyum samar ke arah piringnya. Raka mengencangkan rahang, tetapi Maya tidak memberinya kesempatan memulai pertengkaran. Ia menuang teh, menambahkan sedikit gula, lalu menatap permukaan cairan yang bergerak tenang, seolah di dalam dirinya tidak ada badai yang berusaha menuntut balas. Raka tampak siap membela diri, tetapi ketenangan Maya membuatnya ragu. Ia lebih mengenal Maya yang mengajukan pertanyaan rinci, menekan dengan logika, lalu menutup percakapan dengan kesimpulan yang tidak dapat dibantah. Pagi itu, perempuan di hadapannya hanya memakan roti sedikit demi sedikit, dan tidak sekalipun menatap Selina lebih lama dari yang diperlukan. Justru sikap itu membuat Raka merasa kehilangan kendali, sebab ia berharap tangisan berlanjut, tuduhan meledak, dan Maya terlihat tidak stabil di hadapan penghuni rumah. "Selina akan tinggal beberapa hari," kata Raka akhirnya, seperti seorang direktur menyampaikan keputusan kepada staf. "Ada proyek besar yang perlu kami selesaikan. Kau bisa memakai kamar tamu sampai keadaan lebih nyaman." Maya mengangkat mata, menatapnya dengan kejernihan yang membuat Raka sulit menelan. "Keadaan lebih nyaman untuk siapa?" tanyanya. Raka mendengus pelan. "Untuk semua orang." Maya menaruh pisau roti di sisi piring. Gerakannya halus. "Baik. Aku tidak akan membuat keributan pagi ini." Ia sengaja menambahkan dua kata terakhir, membuat Raka memahami bahwa diam bukan berarti lupa. Selina menyentuh lengan Raka dengan gerakan kecil. "Mungkin aku sebaiknya pindah ke hotel," katanya. Tetapi nada suaranya tidak punya niat pergi.
Maya hampir kagum pada kemampuan perempuan itu memainkan rasa bersalah palsu. Raka langsung menggeleng. Tidak perlu. Kau di sini karena pekerjaan. Maya menatap tangan Selina yang masih berada di lengan suaminya. Di sana ada cincin kecil dengan batu hijau yang pernah ia lihat pada rekaman kamera malam sebelumnya. Jika Selina berpikir drama emosional cukup untuk mengalahkannya, perempuan itu belum mengenal kesabaran seorang auditor yang pernah menunggu 6 bulan demi satu tanda tangan palsu. Setelah sarapan, Maya kembali ke kamar tamu dan mengunci pintu. Ia mengambil buku catatan bersampul coklat dari dasar koper, buku yang dulu ia pakai untuk mencatat pola transaksi mencurigakan dalam kasus lama. Di halaman pertama, ia menulis tanggal hari itu, lalu membuat 3 kolom, penghinaan pribadi, perubahan rumah, indikasi aset. Ia menatap tulisan itu beberapa saat, merasakan sakit ketika harus memasukkan ranjangnya sendiri ke dalam kategori bukti. Namun begitulah cara Maya bertahan. Luka yang diberi struktur tidak lagi sekadar menghancurkan. Ia dapat berubah menjadi jalan pulang menuju kebenaran. Ia mulai dari hal paling kasat mata. Kamar utama diambil alih Selina. Barang pribadi Maya dipindahkan tanpa izin. Kunci ruang kerja diganti. Dokumen pengalihan aset terlihat di meja Raka. Vendor baru muncul dalam rekening bersama. Setiap poin ia tulis tanpa kata sifat, tanpa amarah, tanpa hinaan. Fakta harus bersih dari air mata agar kelak dapat berdiri sendiri. Maya lalu membuka laptop, masuk ke akun bank bersama, dan mengunduh catatan transaksi 6 bulan terakhir. Angka-angka muncul seperti barisan saksi bisu yang selama ini menunggu dipanggil. Dalam 2 jam, Maya menemukan pola pertama. Pembayaran kepada Lestari Prima Konsultan dilakukan setiap 2 minggu. Jumlahnya berubah sedikit tetapi selalu berada tepat di bawah batas yang biasanya memicu pemberitahuan verifikasi tambahan. Raka mengetahui batas itu karena Maya sendiri pernah menjelaskan kepadanya saat mereka membangun sistem pengeluaran rumah. Ada pula pembayaran perawatan taman kepada vendor lain, Cahaya Lansekap, padahal taman mereka diurus oleh Pak Jono sejak 5 tahun lalu dan biayanya jauh lebih kecil. Maya mencatat semuanya, lalu menyalin bukti transaksi ke penyimpanan eksternal kecil. Pola kedua muncul dari rekening perusahaan. Maya masih memiliki akses lama sebagai penasihat keuangan pendiri, meski Raka belakangan jarang memintanya terlibat. Ia masuk dengan kata sandi yang belum diganti, mungkin karena Raka terlalu percaya diri atau terlalu sibuk menyembunyikan hal lain. Di sana, beberapa pembayaran proyek tercatat sebagai biaya konsultasi desain, tetapi deskripsinya kosong. Nama Selina muncul tidak langsung, melainkan melalui perusahaan perantara bernama Arman Strategi Nusantara. Maya berhenti ketika melihat alamat perusahaan itu sama dengan alamat apartemen yang pernah disebut Selina dalam satu percakapan makan malam. Maya tidak tersenyum, tetapi matanya menjadi lebih tajam. Ia mengirim beberapa berkas ke alamat surel cadangan miliknya, lalu menghapus jejak unduhan dari riwayat lokal. Setelah itu ia membuka aplikasi keamanan rumah dan memeriksa akses pengguna. Nama Raka tercatat sebagai pemilik utama sistem, sementara akunnya diberi status terbatas sejak 3 bulan lalu. Perubahan itu dilakukan pada malam ketika ia berada di Semarang untuk mengaudit pabrik tekstil. Maya ingat malam itu Raka mengirim pesan singkat, mengatakan ia tidur cepat karena sakit kepala. Kini pesan itu terasa seperti kunci kecil menuju kebohongan yang lebih besar. Menjelang siang, Mira mengetuk pintu kamar tamu. Wajah perempuan parubaya itu tampak cemas ketika Maya membukanya. "Bu, saya bawakan makan siang," katanya lirih. Maya mempersilakannya masuk, lalu menutup pintu. Untuk beberapa detik, Mira hanya berdiri sambil memegang nampan, seakan ingin meminta maaf tetapi takut dinding memiliki telinga. Maya mengambil nampan itu dari tangannya. "Mira, aku tidak akan menanyakan apa yang membuatmu takut," ucapnya pelan. "Tapi aku perlu tahu siapa yang menyuruhmu memindahkan barangku dan kapan itu dilakukan." Mira menelan ludah. Matanya berkaca-kaca. "Pak Raka menyuruh saya 2 hari lalu, Bu. Katanya ibu sudah setuju kamar utama direnovasi sedikit. Saya heran karena tidak ada tukang. Hanya Bu Selina datang membawa koper.
Saya tanya pakaian ibu mau ditaruh di mana, Pak Raka marah. Katanya jangan banyak bertanya kalau masih ingin bekerja di sini. Maya mendengarkan tanpa memotong. Luka baru menekan dadanya, tetapi informasi lebih penting daripada reaksi. Ia meminta Mira duduk, lalu memberinya segelas air, bukan sebagai majikan, melainkan sebagai perempuan yang memahami rasa takut. Ada orang lain yang datang ke ruang kerja Pak Raka, tanya Maya. Mira mengangguk cepat, lalu menurunkan suara. Ada pria berjas abu. Saya tidak tahu namanya. Dia datang 3 kali. Setiap datang, Pak Raka menyuruh saya tetap di dapur. Tapi kemarin saya lihat amplop coklat diberikan kepada Bu Selina. Saya tidak sengaja, Bu. Saya hanya mau bawa teh. Maya menaruh jemari di atas buku catatan, menekan halaman agar tidak terlihat gemetar. Mira, mulai sekarang jangan melakukan apapun yang membahayakanmu. Cukup ingat, ingatanmu mungkin akan sangat penting. Setelah Mira keluar, Maya duduk diam lama. Ia tidak ingin menyeret perempuan itu ke dalam badai sebelum waktunya. Tetapi ia juga tahu bahwa saksi kecil sering menjadi penyangga paling kuat ketika kebohongan besar mulai runtuh. Maya menulis nama pria berjas abu dengan tanda tanya, lalu menambahkan kata notaris di sampingnya. Map biru di ruang kerja Raka memiliki stempel notaris. Dan jika dokumen itu mencantumkan identitas Maya tanpa persetujuan, persoalannya telah melewati batas pengkhianatan rumah tangga. Ini penipuan, pemalsuan, dan mungkin pencucian aset melalui jaringan perusahaan palsu. Sore harinya, Raka mengetuk kamar tamu tanpa menunggu izin dan langsung masuk. Maya sedang membaca buku, atau setidaknya berpura-pura begitu. Ia memilih novel lama yang kulitnya lusuh, agar terlihat seperti perempuan yang sedang mencari pengalihan dari kesedihan. Raka berdiri di dekat pintu, menatap laptop tertutup di meja. "Apa yang kau lakukan seharian?" tanyanya. Maya membalik halaman perlahan, mencoba memahami bagaimana caranya menjadi tamu di rumah sendiri. Raka menghela napas, tetapi ia tampak lega karena jawaban itu masih berada di wilayah luka, bukan kecurigaan. "Kita perlu bicara," kata Raka. Maya menutup buku dan menatapnya. "Tentang Selina." Raka menggeleng dengan kesal. "Tentang rumah, perusahaan, masa depan. Aku ingin kau berhenti memandang semua ini sebagai serangan pribadi." Maya hampir tertawa, tetapi ia menahannya. Seorang pria yang memindahkan istrinya dari kamar pernikahan kini meminta agar tindakannya tidak dianggap pribadi. "Baik," ucap Maya. "Bicaralah." Raka mendekat, duduk di kursi dekat jendela, lalu mengeluarkan nada yang pernah ia gunakan saat membujuk investor ragu, hangat di permukaan dan kosong di dasar. "Aku sedang menata ulang struktur aset untuk melindungi kita dari risiko proyek baru," katanya. "Beberapa dokumen perlu kau tanda tangani. Tidak rumit, hanya formalitas." Maya membiarkan matanya tampak lelah. "Dokumen apa?" Raka mengangkat tangan seakan pertanyaan itu terlalu teknis untuk dibahas. "Kuasa pengelolaan sementara. Rumah ini akan masuk sebagai jaminan reputasi proyek. Bukan dijual, bukan dipindahkan. Aku tahu kau sensitif soal detail, tapi kali ini percayalah padaku." Maya menunduk, memandangi jari-jarinya sendiri, lalu berkata lirih, "Aku pernah percaya." Kalimat itu membuat Raka diam beberapa detik. Ada rasa tidak nyaman di wajahnya, tetapi bukan penyesalan. Ia hanya tidak suka diingatkan pada kesalahan yang belum ia akui. "Maya, jangan mempersulit. Kau tahu perusahaan ini dibangun bersama, tapi aku yang menghadapi pasar setiap hari. Aku butuh ruang bergerak." Maya mengangkat mata. "Dan ruang itu termasuk ranjangku?" Raka berdiri mendadak, kesabarannya menipis. "Aku sudah bilang jangan dramatis. Selina bukan masalah utama. Masalah utamanya adalah kau tidak pernah bisa mengikuti ritmeku." Maya membiarkan Raka melihat matanya basah sedikit. Itu tidak sepenuhnya pura-pura, karena kata-kata suaminya memang masih punya kekuatan melukai. Namun ia juga tahu kapan harus menggunakan kerapuhan sebagai tirai. "Aku lelah, Raka. Taruh saja dokumennya nanti. Aku akan baca." Raka mengamati wajahnya, mencari perlawanan tersembunyi.
ketika tidak menemukannya, atau merasa tidak menemukannya, ia mengangguk. Besok malam, ada makan malam keluarga kecil. Ibu juga datang. Kita selesaikan baik-baik. Maya memahami maksudnya seketika. Ia ingin tekanan keluarga menjadi borgol halus di pergelangan tangannya. Raka keluar, tetapi kali ini ia lupa menutup pintu kamar tamu rapat-rapat. Maya mendengar langkahnya menuju ruang kerja. Tidak lama kemudian terdengar suara kunci digital, lalu pintu terbuka. Maya menunggu 10 menit, 15 menit, sampai suara telepon Raka meninggi. Dari sela pintu, ia mendengar Raka berkata, "Jangan khawatir, Maya sudah melunak, besok tanda tangan." Setelah itu, Selina bisa masuk sebagai pengelola sementara. Dokumen lama tidak akan pernah dia temukan. Hening sejenak, lalu ia menambahkan, "Tidak, dia tidak tahu soal sertifikat asli." Sertifikat asli. Dua kata itu membuat Maya bangkit perlahan. Ia tahu sertifikat rumah mereka disimpan di brankas bank. Setidaknya itulah yang disepakati saat rumah dibeli. Jika Raka menyebut dokumen lama dan sertifikat asli, berarti ada kemungkinan ia memindahkan atau menggandakan dokumen tanpa sepengetahuan Maya. Rumah itu dibeli dari uang gabungan, tetapi sebagian besar uang muka berasal dari warisan ayah Maya. Raka tidak pernah menyukai fakta itu. Meski selama bertahun-tahun, ia memanfaatkan rumah ini sebagai simbol keberhasilan pribadinya di hadapan rekan bisnis. Malam turun lebih cepat, karena langit kembali mendung. Selina dan Raka makan malam di ruang keluarga sambil membicarakan proyek dengan suara cukup keras agar terdengar biasa. Maya memilih tidak turun. Ia memesan makanan sederhana melalui Mira dan menunggu sampai rumah mereda. Pada pukul 11, ia membuka tas kecil berisi alat kerja lamanya. Tidak ada benda mencurigakan, hanya lampu kecil, sarung tangan tipis, dan kartu akses cadangan yang pernah dipakai teknisi. Ia bukan pencuri di rumah sendiri. Ia hanya pemilik yang akhirnya memeriksa ruangan yang sengaja dijauhkan darinya. Pintu ruang kerja Raka memiliki kunci digital baru, tetapi sistemnya masih terhubung dengan jaringan lama. Maya tidak memaksakan apapun. Ia duduk di lantai lorong, menyambungkan laptop ke panel pemeliharaan kecil di bawah meja konsol, lalu menggunakan akses pengelola properti yang belum dicabut. Butuh hampir 20 menit sampai layar menunjukkan opsi darurat. Jantungnya berdetak keras ketika ia menekan perintah buka sementara. Kunci berbunyi sangat pelan. Maya menahan napas, menunggu langkah dari kamar utama. Tidak ada suara, hanya hujan yang mulai turun lagi. Ruang kerja itu berbau kertas baru, tinta, dan aroma kayu yang terlalu kering karena pendingin menyala sepanjang hari. Maya masuk dan menutup pintu tanpa menguncinya. Di hadapannya, ruangan yang dulu hangat kini berubah menjadi ruang arsip rahasia. Rak baru menutupi satu sisi dinding, penuh map dengan label kode proyek. Mesin penghancur kertas berada dekat meja, kantongnya setengah penuh. Di sudut, ada koper logam kecil dan kamera penyimpanan cadangan. Maya tidak menyentuh semuanya sekaligus. Ia memotret ruangan dari beberapa sudut terlebih dahulu, memastikan posisi benda tercatat. Map biru yang ia lihat semalam masih berada di meja, kini tertutup berkas lain. Maya membukanya dengan sarung tangan. Di halaman pertama, namanya tercetak sebagai pemberi kuasa untuk mengalihkan pengelolaan rumah kepada perusahaan milik Selina selama proyek berjalan. Di halaman tanda tangan, ada goresan yang meniru tanda tangannya. Cukup mirip bagi orang awam, tetapi terlalu kaku pada lengkung huruf M. Maya merasakan dingin menjalar dari tengkuk. Seseorang telah mempelajari tanda tangannya. Seseorang mengira ia tidak akan tahu perbedaan antara kebiasaan tangan dan tiruan. Ia memotret setiap halaman, lalu menemukan salinan kartu identitasnya yang diperbesar. Tanggal pencetakan tercatat 2 bulan lalu. Di bawahnya ada surat persetujuan pasangan terkait jaminan aset, dengan cap perusahaan Raka dan paraf notaris bernama Adrian Sutama. Nama itu tidak asing. Maya pernah melihatnya di daftar rekanan perusahaan yang direkomendasikan oleh seorang investor baru. Ia menulis nama itu di ponselnya, lalu membuka laci meja. Di dalamnya terdapat amplop kokelat, beberapa foto,
dan sebuah kartu penyimpanan kecil bertuliskan koridor lantai 2. Maya memasukkan kartu itu ke pembaca eksternal. Rekaman pendek muncul, memperlihatkan dirinya di lorong beberapa minggu sebelumnya. Tetapi sudutnya dipotong agar tampak seolah ia memasuki ruang kerja Raka. Rekaman itu jelas diedit. Di bagian lain, ada potongan video Selina menerima map dari Raka, tetapi wajahnya sengaja dikaburkan. Maya memahami rencana mereka. Jika terjadi sengketa, mereka akan membuat seolah Maya pernah masuk, membaca, dan menyetujui dokumen. Ia menarik napas panjang. Penipuan yang malah sering mudah dibongkar. Tetapi penipuan yang disiapkan oleh orang sombong memiliki kelemahan lain. Mereka terlalu percaya pada kepanikan korban. Di rak bawah, Maya menemukan kotak berisi kontrak vendor, Lestari Prima Konsultan, Cahaya Lansekap, Arman Strategi Nusantara, dan 3 nama lain yang belum pernah ia dengar. Alamat berbeda, tanda tangan berbeda, tetapi format dokumen terlalu seragam. Ia membuka satu persatu, memotret halaman penting, lalu menemukan daftar pembayaran yang cocok dengan transaksi rekening bersama dan perusahaan. Pada lembar terakhir, ada catatan tulisan tangan Raka. Setelah rumah masuk, dana tahap 2 cair. Selina pegang sementara. Maya harus dibuat setuju sebelum rapat investor. Kalimat itu membuat ruangan terasa menyempit. Maya menutup map perlahan, lalu duduk di kursi Raka tanpa sadar. Di kursi itu, suaminya mungkin merancang pemindahan hidupnya dengan keyakinan bahwa ia terlalu patah untuk membaca. Di kursi itu pula, ia mungkin tertawa bersama Selina tentang perempuan yang mereka paksa tidur di kamar tamu. Mata Maya panas. Tetapi kali ini air mata tidak jatuh. Ada titik ketika kesedihan berhenti meminta pelukan dan mulai meminta keadilan. Maya telah mencapai titik itu di ruang yang penuh bukti. Suara dari luar membuatnya berdiri. Langkah Raka terdengar di tangga, lalu berhenti di depan kamar utama. Maya mematikan lampu kecil, mengembalikan map ke posisi semula dan memastikan tidak ada bekas yang berubah. Ia menyalin beberapa file dari kartu penyimpanan ke perangkatnya, lalu mengembalikan kartu itu ke amplop. Ketika suara pintu kamar utama tertutup kembali, Maya keluar dari ruang kerja, mengunci sistem seperti semula, dan kembali ke kamar tamu dengan tangan dingin namun pikiran menyala terang. Di balik pintu tertutup, ia menempelkan punggung ke kayu dan akhirnya bernapas. Menjelang fajar, Maya menghubungi Dimas melalui pesan terenkripsi yang masih tersimpan dari masa kerja mereka dulu. Dimas adalah analis forensik terbaik yang pernah ia latih. Seorang pria pendiam yang mampu menemukan kebohongan dari satu angka yang tidak pada tempatnya. Ia tidak menulis cerita panjang, hanya satu kalimat. Aku butuh matamu untuk pola transaksi dan dokumen palsu. Balasan datang 10 menit kemudian. Singkat dan tegas. Kirimkan yang aman. Aku akan lihat. Untuk pertama kalinya sejak malam itu, Maya merasa tidak sepenuhnya sendirian. Saat matahari naik, Raka mengetuk pintu kamar tamu dengan wajah lebih ramah daripada kemarin. Di belakangnya, Selina berdiri mengenakan gaun rumah warna biru muda, seolah sedang berlatih menjadi nyonya di panggung yang belum resmi diberikan kepadanya. Malam ini jangan lupa, kata Raka. Ibu datang pukul 7. Kita makan baik-baik, lalu bicara soal dokumen. Maya menatap keduanya, lalu tersenyum tipis, senyum yang membuat Raka lega dan Selina merasa menang. Tentu, jawab Maya lembut. Aku juga ingin semuanya jelas malam ini. Mereka tidak tahu bahwa sepanjang malam Maya telah melihat lebih banyak daripada yang mereka siapkan. Mereka tidak tahu bahwa pintu yang mereka kunci bukan lagi dinding, melainkan awal dari lorong panjang menuju kehancuran mereka sendiri. Mereka tidak tahu bahwa perempuan yang mereka paksa meninggalkan ranjangnya telah menemukan peta perang di balik pintu rahasia. Maya menutup pintu kamar tamu setelah mereka pergi, lalu mengambil buku catatan koklatnya. Di bawah 3 kolom awal, ia menulis satu kalimat baru dengan tangan mantap. Jangan bereaksi sebelum semua bukti lengkap. Malam itu rumah Maya menyala terlalu terang. Seolah Raka ingin menutupi retakan di dalamnya dengan cahaya lampu kristal dan aroma makanan mahal.
Meja makan panjang yang biasanya hanya dipakai saat hari raya telah ditata dengan piring porselen, serbet linen, dan rangkaian bunga putih yang mengingatkan Maya pada kamar utama yang kini tidak lagi ia tempati. Ia turun beberapa menit sebelum pukul 7, mengenakan gaun hitam sederhana tanpa perhiasan mencolok. Dari kejauhan, siapapun mungkin melihatnya sebagai istri yang patuh, tetapi di balik ketenangan wajahnya, setiap langkah sudah dihitung seperti gerakan pembuka dalam permainan panjang. Raka berdiri di ruang tengah bersama ibunya, Ratih Adinata, seorang perempuan berusia 60-an yang selalu menganggap wibawa keluarga lebih penting daripada kebahagiaan siapapun di dalamnya. Ratih mencium pipi Maya tanpa kehangatan, lalu menatap wajah menantunya dengan mata yang langsung menilai. "Kau tampak pucat," katanya. "Perempuan yang terlalu banyak bekerja memang sering lupa menjaga rumah." Maya menahan senyum pahit. "Selama 7 tahun. Ratih memuji kerja keras Maya ketika uangnya menyelamatkan proyek Raka, tetapi menyalahkan pekerjaan yang sama setiap kali Raka merasa tersudut. Selina muncul dari arah dapur dengan membawa mangkuk sup, seolah ia telah lama memahami letak setiap lemari dan kebiasaan setiap penghuni rumah. Ia menyapa Ratih dengan suara manis, lalu menerima pelukan singkat yang terlalu akrab untuk sekadar tamu perusahaan. Maya memperhatikan itu tanpa menundukkan kepala. Raka sengaja membiarkan adegan tersebut berlangsung di depannya, mungkin berharap rasa malu membuat Maya lebih lunak saat dokumen disodorkan nanti. Namun semakin jelas penghinaan itu dipertunjukkan, semakin kuat pula keyakinan Maya bahwa malam ini bukan makan malam keluarga, melainkan ruang tekanan yang dirancang seperti jebakan. "Maya, duduklah dekat ibu," kata Raka sambil menarik kursi di sisi kanan Ratih. Biasanya Maya duduk di ujung meja sebagai tuan rumah, mengatur makanan, memastikan percakapan tidak terlalu dingin. Malam ini kursi itu ditempati Selina, dengan senyum tipis dan tangan bergerak luwes menuangkan air untuk Ratih. Maya duduk tanpa protes, sebab ia telah memutuskan untuk membiarkan mereka merasa menang. Di bawah meja, ponselnya berada dalam mode perekam suara, diselipkan di balik lipatan gaun. Dimas telah mengingatkannya sore tadi, jangan pancing mereka, biarkan mereka menjelaskan sendiri. Percakapan dimulai dengan hal-hal kecil yang sengaja dibuat normal. Ratih membahas harga tanah yang naik, Raka bercerita tentang proyek resort di Bali. Selina menambahkan komentar tentang investor asing yang mulai melirik desain lokal. Maya mendengar semuanya dengan setengah perhatian, sambil mencatat istilah yang mereka pakai. Resort itu ternyata terhubung dengan dana tahap 2 yang ia temukan di catatan Raka. Setiap kali Raka menyebut perlindungan aset, Selina menunduk sejenak ke arah gelasnya. Gerakan kecil yang bagi orang lain mungkin tampak sopan, tetapi bagi Maya tampak seperti tanda gugup yang dilatih. Ratih akhirnya membuka percakapan yang sebenarnya. "Raka bilang kau agak sulit diajak bicara soal dokumen rumah," ujarnya sambil mengiris daging dengan pisau perak. "Ibu tidak ingin ikut campur terlalu dalam, tetapi suami istri harus saling percaya. Kalau suami sedang membangun sesuatu, istri seharusnya mendukung, bukan memeriksa seperti petugas pajak." Raka menatap Maya dengan ekspresi puas yang samar. Selina menunduk, tetapi bibirnya bergerak sedikit. Maya meletakkan garpu di tepi piring, lalu menjawab dengan suara tenang, "Kepercayaan tidak hilang karena pertanyaan. Kepercayaan hilang karena ada yang menyembunyikan jawaban." Udara di meja makan berubah. Ratih mengerutkan dahi, sementara Raka segera tertawa kecil untuk melunakkan ketegangan. "Maya masih sensitif karena kesalahpahaman kecil soal kamar," katanya. Kata kesalahpahaman membuat tangan Maya nyaris mengepal, tetapi ia hanya menyentuh serbet di pangkuannya. "Kamar utama diberikan kepada perempuan lain saat aku pulang ke rumahku sendiri," ujar Maya. Sulit menyebutnya kecil. Ratih menatap Selina sebentar, lalu kembali kepada Maya dengan nada menasihati. "Kadang perempuan terhormat harus memilih mana yang layak dibesar-besarkan. Jangan hancurkan martabatmu sendiri karena cemburu." Maya menatap ibu mertuanya lama. Ia pernah berusaha mencintai Ratih dengan cara yang sabar, mengirim obat saat perempuan itu sakit, menemani pemeriksaan jantung,
bahkan membayar diam-diam beberapa utang lama keluarga Adinata agar Raka tidak malu. Namun malam itu, Maya melihat bahwa kasih sayang yang tidak dihargai dapat berubah menjadi rantai jika terus dipertahankan. "Martabatku tidak hancur karena menangis," katanya pelan. "Martabat seseorang hancur ketika ia membantu menutupi ketidakadilan hanya karena pelakunya memakai nama keluarga." Ratih tersentak, tetapi sebelum ia membalas, Raka meletakkan map di meja. Map itu berwarna biru, sama seperti yang Maya lihat di ruang kerja. Raka mendorongnya ke arah Maya dengan gerakan penuh kendali. "Cukup," katanya. "Kita tidak makan malam untuk saling menyerang. Ini dokumen yang kubicarakan. Kau baca bagian utama saja." Pengacara sudah memeriksa semuanya. Maya membuka map dengan perlahan. Ia telah memotret isinya, telah membaca setiap halaman sampai mengetahui letak kesalahan tiruan tanda tangannya, tetapi malam ini ia berperan sebagai istri yang baru pertama kali melihat dokumen itu. Ia membalik halaman demi halaman, membiarkan hening bekerja untuknya. "Kuasa pengelolaan properti," gumam Maya. "Kepada Arman Strategi Nusantara." Selina cepat menimpali, "Itu hanya mekanisme sementara. Perusahaan saya membantu menjaga struktur proyek agar lebih mudah diterima investor." Maya mengangkat mata. "Perusahaanmu?" Selina menyadari kesalahannya sepersekian detik terlambat. Raka langsung masuk. "Selina punya jaringan profesional yang kita butuhkan. Jangan memutarbalikkan hal sederhana." Maya kembali membaca, lalu berhenti di halaman tanda tangan. Ia menyentuh bagian kosong yang disediakan untuk tanda tangan baru. Sementara di lampiran belakang terdapat paraf yang meniru tanda tangannya pada dokumen persetujuan awal. "Menarik," kata Maya. "Di sini tertulis aku telah menyetujui prinsip pengalihan sejak 2 bulan lalu." Raka menatapnya tajam. "Itu persetujuan awal yang pernah kita bahas." Maya memiringkan kepala. "Kita bahas di mana?" Raka menghela napas, mulai kesal karena ia mengira Maya akan terlalu lelah untuk masuk ke detail. "Di rumah. Sebelum kau berangkat ke Semarang." Maya membuka halaman berikutnya. "Pada tanggal ini aku berada di Semarang sejak pagi, dan malamnya aku memimpin rapat sampai hampir tengah malam. Kau mengirim pesan bilang sakit kepala dan tidur cepat." Ratih memandang Raka, tetapi Raka segera mengangkat suara. "Lihat, ini yang kumaksud. Semua menjadi pemeriksaan. Apakah kau ingin menyelamatkan pernikahan ini, atau menghitung setiap menit hidupku?" Maya menutup map perlahan. Pernikahan tidak diselamatkan dengan tanda tangan buta. Selina meletakkan cangkir terlalu keras hingga terdengar bunyi kecil. "Maya, tidak ada yang memaksamu, tapi proyek ini melibatkan banyak orang. Kalau kau menunda hanya karena perasaan pribadi, banyak karyawan bisa terkena dampaknya." Maya menatap Selina. "Karyawan atau rekening yang memakai nama perusahaanmu?" Warna wajah Selina berubah tipis, hanya sesaat, tetapi cukup bagi Maya. Raka berdiri. "Kau melewati batas." Maya tetap duduk. "Aku baru membaca dokumen." Ratih menepuk meja dengan telapak tangan yang masih kuat. "Tanda tangani saja, Maya. Raka suamimu. Kalau rumah ini memang untuk masa depan bersama, kenapa kau memperlakukannya seperti musuh?" Maya menatap map biru itu. Di dalam dirinya, luka pribadi dan naluri profesional saling bertemu. Ia ingin menjerit bahwa musuh tidak selalu datang dari luar pagar. Kadang ia tidur di sampingmu bertahun-tahun sambil mengukur kapan kau cukup lengah untuk dijarah. Maya mengambil pena yang disodorkan Raka. Untuk sepersekian detik, wajah Raka melunak penuh kemenangan. Selina menahan napas. Ratih bersandar ke kursi, seolah tugasnya hampir selesai. Maya membuka tutup pena, lalu menulis bukan tanda tangan, melainkan satu kalimat di halaman terakhir. "Saya meminta salinan penuh untuk pemeriksaan hukum independen." Setelah itu ia menutup pena dan meletakkannya di atas map. Raka menatap tulisan itu seperti melihat penghinaan langsung. "Apa maksudmu?" katanya pelan. Maya menjawab, "Maksudku, aku tidak menandatangani apapun malam ini." Kemarahan Raka tidak meledak seketika, justru mengeras menjadi senyum berbahaya. "Kau akan menyesal mempersulit hal ini." Maya berdiri, mengambil piring kosongnya,
lalu berkata kepada Ratih dengan sopan, "Terima kasih untuk nasihat ibu. Aku akan mengingatnya ketika memilih mana yang harus dibesarkan." Ia berjalan ke dapur tanpa menunggu izin, meninggalkan meja yang membeku oleh kegagalan rencana mereka. Di dapur, Mira menatapnya dengan mata cemas, tetapi Maya hanya mengangguk kecil. Rekaman suara masih berjalan. Raka, Selina, dan Ratih tidak sadar bahwa sebagian dari tekanan mereka telah tersimpan. Di kamar tamu, ponsel Maya bergetar. Pesan dari Dimas masuk bersama 3 berkas ringkas. Maya mengunci pintu, membuka laptop, lalu membaca hasil awal analisisnya. Dimas menemukan bahwa 6 vendor yang dipakai Raka memiliki pola pendirian serupa, dibuat dalam rentang 4 bulan, memakai alamat kantor virtual, dan menerima pembayaran berulang yang segera dipindahkan ke rekening pribadi berbeda. 2 rekening penerima akhir terhubung dengan nama Selina Arman dan Adrian Sutama. Dimas menambahkan catatan singkat, "Ini bukan sekadar perselingkuhan yang dibiayai perusahaan. Ini skema pengalihan dan pengurasan aset." Maya menutup mata sebentar. Kata-kata Dimas mengonfirmasi apa yang sudah ia duga. Tetapi kepastian tetap membawa bobotnya sendiri. Ia membuka lampiran kedua, berisi gambar peta transaksi yang disusun Dimas dengan warna berbeda. Dana dari perusahaan Raka bergerak ke vendor fiktif, lalu sebagian kembali ke proyek resort melalui konsultan lain, sementara sebagian masuk ke rekening pribadi Selina. Ada juga aliran kecil dari rekening bersama Maya dan Raka menuju Lestari Prima Konsultan, kemudian berhenti di rekening milik notaris Adrian. Setiap garis seperti urat gelap yang menghubungkan pengkhianatan emosional dengan kejahatan terencana. Lampiran ketiga membuat Maya lebih lama diam. Dimas menemukan perubahan data sertifikat rumah dalam daftar permohonan layanan notaris. Belum terjadi pengalihan resmi, tetapi ada permohonan pengecekan, pengikatan kuasa, dan penilaian jaminan yang memakai nomor identitas Maya. Artinya Raka sedang menyiapkan jalan hukum untuk membuat rumah itu dapat dipakai sebagai jaminan proyek tanpa persetujuan sah darinya. Dimas menulis, "Aku butuh dokumen asli atau salinan jelas halaman notaris. Juga cari tahu apakah tanda tanganmu sudah dipakai di tempat lain. Jangan hadapi mereka sendirian." Maya mengetik balasan dengan tangan mantap. "Aku punya foto dokumen dan rekaman makan malam. Besok kita bertemu di tempat aman." Ia hampir menekan kirim ketika suara pecahan kaca terdengar dari ruang bawah. Maya keluar kamar dan melihat Raka berdiri di dekat tangga. Wajahnya merah padam, sementara Selina mencoba menenangkan dengan tangan di lengan. "Ratih telah pulang atau sengaja pergi sebelum badai berikutnya. Kau pikir kau pintar?" Raka berkata dari bawah, menatap Maya yang berdiri di balkon lantai 2. "Kau pikir satu penundaan membuatmu menang?" Maya tidak menjawab. Raka naik beberapa anak tangga, tetapi berhenti ketika melihat Maya tidak mundur. "Aku membangun semua ini," katanya, menunjuk rumah, lampu, dinding, seolah setiap batu adalah miliknya sendiri. "Aku yang membuat nama Adinata dihormati. Kau hanya tahu mencari kesalahan setelah semuanya jadi." Maya memegang pagar balkon. "Uang muka rumah ini dari warisan ayahku. Sistem keuangan perusahaan pertama kali aku susun. Utang lama keluargamu aku lunasi agar bank tidak menolak pengajuan modalmu. Jangan berdiri di rumah yang kubantu selamatkan lalu berkata aku hanya mencari kesalahan." Raka terdiam, bukan karena tersentuh, melainkan karena Selina mendengar sesuatu yang selama ini mungkin tidak ia ceritakan. Maya melihat mata Selina bergerak cepat dari Raka ke dinding marmer, ke lampu gantung, ke tangga besar. Seolah untuk pertama kalinya ia menghitung bahwa kemewahan yang ingin direbutnya tidak sepenuhnya berasal dari pria yang ia kagumi. Raka menyadari perubahan kecil itu, dan segera mengeras. "Kau selalu mengungkit jasa," katanya. "Itulah kenapa aku tidak bisa bernapas di dekatmu." Maya menuruni beberapa anak tangga, cukup dekat untuk menatapnya sejajar. "Aku tidak mengungkit jasa. Aku mengembalikan fakta ke tempatnya," ucap Maya. "Selama ini kau mengubah bantuanku menjadi kewajiban, kesabaranku menjadi kelemahan, dan kepercayaanku menjadi tanda tangan palsu." Wajah Raka berubah. Ia terlalu cepat bereaksi pada frasa terakhir. Selina menegang.
Maya tahu ia telah menyentuh saraf yang tepat, namun ia tidak melanjutkan. Ia membiarkan kalimat itu menggantung, lalu kembali naik ke lantai 2. Raka berteriak memanggil namanya. Tetapi Maya menutup pintu kamar tamu dan mengunci sebelum suaranya menyentuh bagian terdalam dirinya lagi. Keesokan paginya, Maya meninggalkan rumah sebelum Raka bangun. Ia tidak memakai mobil keluarga, melainkan memesan kendaraan dari jalan belakang agar kamera garasi tidak mencatat kepergiannya dengan jelas. Dimas menunggunya di sebuah kedai kopi kecil dekat stasiun, mengenakan kemeja abu dan membawa tas selempang hitam. Wajahnya tidak banyak berubah sejak terakhir mereka bekerja bersama. Masih tenang, masih tampak seperti orang yang lebih suka angka daripada drama manusia. Namun ketika ia melihat Maya, ada keprihatinan jujur di matanya yang membuat Maya hampir kehilangan ketegaran. "Dia melukaimu lebih dari yang kau tulis," kata Dimas setelah mereka duduk di sudut paling sepi. Maya menatap kopi di depannya. "Aku tidak memanggilmu untuk mengasihaniku." Dimas mengangguk. "Aku tahu. Kau memanggilku karena kau ingin bukti yang tidak bisa dibantah." Maya menyerahkan penyimpanan eksternal kecil. Semua foto dokumen, transaksi, rekaman lorong, dan rekaman makan malam ada di sana. "Aku belum masuk ke brankas bank. Aku belum tahu posisi sertifikat asli." Dimas mengambil perangkat itu dengan hati-hati, seakan menerima sesuatu yang mudah meledak. Selama hampir 1 jam, Dimas memeriksa data di laptopnya. Maya memperhatikan wajahnya yang semakin serius. Ia tidak banyak bertanya, tetapi setiap kali menemukan sesuatu, alisnya bergerak sedikit. "Mereka ceroboh di tempat yang aneh," katanya akhirnya. "Vendor fiktifnya cukup rapi, tapi aliran kecil dari rekening bersama ke notaris terlalu langsung. Mungkin Raka ingin cepat, atau dia mengira kau tidak akan melihat pembayaran rumah tangga sebagai bagian dari skema besar." Maya tersenyum tipis tanpa kegembiraan. Dia selalu menganggapku hanya teliti ketika berguna untuknya. Dimas memutar rekaman lorong pria berjas abu, lalu memperbesar gambar wajahnya. "Ini Adrian Sutama. Aku pernah melihat namanya di kasus sengketa properti. Tidak pernah terbukti bersalah, tapi beberapa kliennya kehilangan aset setelah menandatangani kuasa yang tidak mereka pahami." Maya menatap layar. Pria itu tampak biasa, terlalu biasa untuk seseorang yang mungkin memegang kunci kehancuran banyak keluarga. "Aku butuh cara membuatnya bicara," ujar Maya. Dimas menutup laptop. "Jangan dulu. Kita kumpulkan lebih banyak. Orang seperti Adrian tidak bicara kalau belum merasa kapal Raka tenggelam." Maya keluar dari kedai dengan rencana lebih jelas. Ia harus mencari sertifikat asli, menemukan dokumen pembanding tanda tangan, dan memastikan Selina bukan hanya penerima manfaat, tetapi bagian aktif dari skema. Sebelum berpisah, Dimas memberinya satu perangkat kecil untuk menggandakan data dengan aman. "Jangan simpan semua di rumah," katanya. "Kirim salinan ke tempat terpisah. Dan Maya, jangan tidur di sana kalau keadaan memburuk." Maya menatap jalan yang ramai. "Itu rumahku." Dimas menjawab pelan. "Justru karena itu mereka ingin membuatmu merasa tidak aman di dalamnya." Saat Maya kembali, Selina menunggunya di ruang keluarga. Raka tidak terlihat. Perempuan itu duduk dengan kaki menyilang, memegang majalah desain tetapi jelas tidak membacanya. "Kau pergi pagi sekali," katanya. Maya meletakkan tas di meja. "Aku tidak tahu aku perlu melapor kepadamu." Selina tersenyum. "Tidak perlu. Aku hanya khawatir. Setelah semalam, kau tampak sangat tegang." Maya menatapnya. "Kekhawatiranmu datang agak terlambat, Selina." Perempuan itu menutup majalah, lalu berdiri. Untuk pertama kalinya, senyum manisnya hilang dan wajah aslinya muncul. Lebih dingin, lebih tajam, lebih lelah. "Kau tidak akan menang melawan Raka," kata Selina lirih. "Dia selalu mendapatkan apa yang dia mau. Kalau kau pintar, kau ambil kompensasi yang layak. Pergi dengan kepala tegak dan berhenti mempermalukan dirimu." Maya memperhatikan pilihan katanya. Kompensasi, pergi, kepala tegak. Ini bukan sekadar perempuan simpanan yang cemburu.
Ini seseorang yang telah menghitung nilai keluar Maya dari rumahnya sendiri. Berapa harga yang kalian siapkan untuk martabatku? Tanya Maya. Selina tidak menjawab langsung. Lebih baik daripada kehilangan semuanya karena keras kepala. Maya melangkah mendekat. Kau tahu apa yang paling berbahaya dari orang yang serakah, Selina? Mereka sering mengira semua orang punya harga karena mereka sendiri sudah lama dijual. Wajah Selina memucat oleh marah. Jaga ucapanmu. Maya menatapnya tanpa berkedip. Aku menjaga semuanya sejak malam aku menemukanmu di ranjangku. Ucapanku hanya bagian paling kecil. Selina mundur sedikit, lalu mengangkat dagu. Raka mencintaiku. Maya merasakan sakit singkat, tetapi tidak membiarkannya menguasai wajah. Mungkin, tapi pria yang mencintai seseorang tidak menjadikannya rekening penampung. Kalimat itu membuat mata Selina melebar. Maya tahu ia telah menanam benih curiga. Ia tidak yakin Selina sepenuhnya korban, tetapi ia memahami dinamika keserakahan. Para pelaku yang saling memanfaatkan selalu takut dimanfaatkan lebih dulu. Maya meninggalkan Selina di ruang keluarga dan naik ke lantai 2. Di kamar tamu, ia membuka catatan dan menambahkan hasil pertemuan dengan Dimas. Lalu ia menulis rencana berikutnya. Brankas bank, notaris Adrian, salinan dokumen lama, saksi Mira, rekaman acara proyek. Setiap poin adalah batu kecil untuk membangun jembatan keluar dari neraka rumah tangga itu. Malamnya, Raka pulang lebih larut dengan wajah tampak tenang, terlalu tenang. Ia tidak datang ke kamar tamu, tidak membahas dokumen, tidak menyinggung pertengkaran. Justru sikap itu membuat Maya waspada. Dari aplikasi keamanan, ia melihat Raka masuk ke ruang kerja bersama Selina. Suara tidak terekam, tetapi gambar menunjukkan Selina berbicara dengan gerakan tangan tajam, sementara Raka menutup tirai dan mengambil koper logam dari sudut ruangan. Maya memperbesar gambar. Koper itu pernah ia lihat. Kali ini Raka membukanya dan mengeluarkan bundel dokumen yang dibungkus plastik transparan. Maya menatap layar hingga matanya terasa panas. Di antara dokumen itu, ada map hijau tua dengan label bank tempat mereka menyimpan sertifikat. Jadi sertifikat asli tidak lagi berada di brankas, atau setidaknya salinannya telah diambil. Raka memegangnya. Selina menunjuk beberapa halaman. Lalu keduanya tampak berdebat. Selina memukul meja dengan telapak tangan, sedangkan Raka menarik dokumen itu menjauh darinya. Maya memahami sesuatu yang penting. Persekutuan mereka tidak sekuat yang terlihat. Ada pembagian hasil yang mungkin belum disepakati. Ada rahasia di antara para pencuri. Pada saat itulah ponsel Maya menerima pesan dari nomor tidak dikenal. Jangan tanda tangan apapun. Suamimu bukan hanya menipumu, dia menipu kami juga. Maya membaca pesan itu 3 kali. Tidak ada nama, tidak ada salam. Beberapa detik kemudian, satu foto masuk. Foto itu memperlihatkan halaman perjanjian proyek resort dengan tanda tangan Raka dan Selina, serta nama investor yang dijanjikan jaminan rumah Maya sebagai bagian dari keamanan dana. Di bawah foto, pesan kedua muncul. Kalau kau ingin rumahmu kembali, datang besok ke alamat ini sendirian. Maya tidak langsung membalas. Ia mengirim tangkapan layar kepada Dimas, lalu mematikan notifikasi. Di luar kamar, rumah kembali sunyi, tetapi sunyi itu tidak lagi berarti aman. Raka dan Selina sedang berselisih. Investor mulai gelisah, notaris menyimpan jejak. Dan seseorang yang merasa ditipu kini mencoba menghubungi Maya. Semua jalur mulai bertemu di satu titik. Maya menatap pintu kamar tamu yang terkunci, lalu mengingat malam ketika ia menangis karena ranjangnya direbut. Kini ia tahu, malam itu bukan akhir pernikahannya. Malam itu adalah pembukaan sebuah perang yang jauh lebih luas. Alamat yang dikirim nomor asing itu membawa Maya ke sebuah gedung kantor tua di kawasan yang tidak lagi dianggap bergengsi, jauh dari lobi marmer tempat Raka biasa memamerkan senyum investor. Ia tidak datang sendirian, meski pesan itu memintanya demikian. Dimas menunggu di warung seberang jalan, cukup jauh untuk tidak terlihat sebagai pendamping, cukup dekat untuk bergerak bila sesuatu terjadi. Maya mengenakan blazer krem, sepatu rendah, dan membawa tas kecil berisi alat perekam serta salinan dokumen.
Ia tidak mencari keberanian pagi itu, sebab keberanian sudah tumbuh dari penghinaan yang dipendam terlalu lama. Di lantai 3, seorang pria kurus dengan wajah kurang tidur menunggunya di ruang rapat sempit. Namanya Bima Santoso, perwakilan investor kecil yang ikut masuk dalam proyek resort karena percaya pada reputasi Raka. Di hadapan Maya, ia tidak tampak seperti penipu besar, melainkan orang yang baru sadar dirinya berada di kapal yang bocor. Tangannya gemetar ketika meletakkan beberapa dokumen di meja. "Saya tahu Anda mungkin mengira saya bagian dari mereka," katanya pelan. "Saya memang bodoh karena percaya, tapi saya tidak tahu rumah Anda dipakai tanpa persetujuan sah." Maya duduk tanpa melepas pandangan dari wajahnya. "Mengapa menghubungiku sekarang?" Bima mengusap kening. "Karena pembayaran tahap 2 tertahan. Raka bilang hambatannya dari Anda, bahwa Anda istri yang berubah pikiran setelah setuju menjaminkan properti. Tapi 2 hari lalu saya bertemu Selina. Dia meminta komisi tambahan supaya dokumen pengalihan cepat selesai. Saat saya menolak, dia mengancam menarik akses investor dari proyek. Saya mulai curiga, lalu memeriksa lampiran. Tanda tangan Anda tampak aneh." Maya merasakan amarah naik, tetapi ia menahannya di belakang suara yang tetap stabil. Bima menyerahkan salinan perjanjian tambahan. Di sana nama Maya tercantum sebagai pemilik bersama yang telah memberi persetujuan prinsip. Ada cap notaris Adrian, tanda tangan Raka, tanda tangan Selina sebagai pengelola sementara, dan lampiran penilaian rumah yang nilainya jauh di bawah harga pasar. Maya membaca pelan. Setiap halaman memperjelas bahwa rencana Raka bukan hanya memakai rumah sebagai jaminan. Jika proyek gagal, rumah itu dapat dialihkan melalui mekanisme utang yang dibuat tampak sah. Dengan kata lain, ia sedang disiapkan menjadi perempuan yang kehilangan pernikahan, rumah, dan bukti kepemilikan dalam satu rangkaian rapi. "Apakah Anda bersedia menjadi saksi?" tanya Maya. Bima menunduk lama. "Saya punya keluarga. Raka punya koneksi." Maya tidak merendahkan ketakutannya. Ia juga tahu keberanian bukan barang yang bisa dituntut dari orang lain tanpa memberi perlindungan. "Saya tidak meminta Anda maju hari ini. Saya meminta Anda menyimpan salinan asli, mencatat semua percakapan berikutnya, dan tidak menerima uang dari mereka. Jika saatnya tiba, kesaksian Anda bisa menyelamatkan lebih dari rumah saya." Bima menatapnya, lalu mengangguk perlahan. Di matanya, Maya melihat rasa malu mulai berubah menjadi keputusan. Setelah meninggalkan gedung itu, Maya bertemu Dimas di dalam mobil sewaan. Dimas memeriksa dokumen Bima dengan wajah semakin gelap. "Penilaian aset ini sengaja dibuat rendah," katanya. "Kalau rumah masuk sebagai jaminan dan proyek gagal, pihak yang memegang kuasa bisa mengambil alih dengan harga murah. Mereka bisa mengklaim semuanya prosedural." Maya menatap jalan yang basah oleh sisa hujan. "Raka tidak ingin bercerai lebih dulu karena ia butuh statusku sebagai istri untuk membuat persetujuan tampak wajar." Dimas mengangguk. "Dan Selina ingin posisi pengelola agar dia tidak sekadar menjadi perempuan simpanan, tapi pemegang kunci aset." Kata kunci itu tinggal di kepala Maya sepanjang perjalanan pulang. Di rumah, ia menemukan suasana aneh. Raka tidak ada. Selina juga tidak terlihat, tetapi beberapa pekerja dekorasi sedang mengatur bunga dan lampu di ruang tengah. Mira berbisik bahwa besok malam Raka mengadakan peluncuran proyek resort di rumah, mengundang investor, keluarga, penasihat hukum, dan beberapa media bisnis kecil. Maya menatap tangga besar, ruang makan, lalu pintu ruang kerja yang tertutup rapat. Raka ingin memakai rumah itu sebagai panggung keberhasilan. Ia tidak sadar panggung yang sama dapat menjadi tempat jatuh paling keras. Maya naik ke kamar tamu dan menelepon Dimas. "Besok malam," katanya, "dia membawa semua orang yang kita butuhkan ke rumah." Dimas diam sejenak. "Itu berisiko." Maya duduk di tepi ranjang. "Lebih berisiko membiarkan mereka memindahkan bukti." Dimas menghela napas. "Kalau kau ingin membuka semuanya di sana, kita butuh urutan yang rapi. Pertama, amankan salinan dokumen. Kedua, hadirkan saksi yang tidak mudah dibungkam. Ketiga, buat Raka bicara sebelum bukti keluar. Orang
Orang sombong selalu ingin menjelaskan kenapa dirinya benar. Maya menutup mata. Ia tahu itu benar. Malam itu Maya bekerja tanpa henti. Ia menyusun kronologi dari malam kepulangannya. Pemindahan barang, rekaman lorong, dokumen palsu, transaksi vendor, makan malam keluarga, pesan Bima, hingga perjanjian proyek. Ia mengirim salinan lengkap kepada seorang pengacara lama yang pernah menangani sengketa warisan ayahnya, Sari Mahendra, perempuan tegas yang tidak mudah terkesan oleh nama besar. Sari membalas setelah membaca ringkasan awal, "Jangan konfrontasi tanpa saksi hukum. Aku datang besok sebagai tamu. Siapkan akses ke ruang kerja. Jangan sentuh dokumen asli tanpa dokumentasi." Pagi berikutnya, Raka memasuki kamar tamu dengan sikap yang terlalu cerah. "Malam ini penting," katanya. "Aku ingin kau bersikap pantas. Banyak orang akan datang." Maya sedang merapikan rambut di depan cermin kecil. "Pantas sebagai apa?" Raka mengerutkan dahi. "Sebagai istriku." Maya menatap pantulan wajahnya sendiri, lalu perlahan menoleh. "Menarik. Aku masih istrimu ketika kau butuh wajahku di depan investor." Raka mendekat, menurunkan suara. "Jangan mulai lagi. Handel sebareka. Kalau kau mempermalukanku malam ini, kau tidak akan suka akibatnya." Maya memandangnya tenang. "Aku sudah tidak menyukai hidupku sejak kau memberikannya kepada orang lain." Raka menahan marah, lalu meletakkan sebuah kotak beludru di meja. Di dalamnya ada kalung berlian yang dulu pernah Maya inginkan tetapi tidak pernah beli karena menganggap uang lebih baik dipakai membayar cicilan awal perusahaan. "Pakai ini," kata Raka. "Orang tidak perlu tahu masalah kita." Maya menatap kalung itu, lambang dari semua hal yang Raka tidak pahami. Ia mengira benda mahal dapat menutup penghinaan murah. Ia mengira perempuan yang ranjangnya direbut dapat dibeli kembali untuk berdiri cantik di sampingnya. "Aku akan memilih sendiri apa yang kupakai," jawab Maya. Sore menjelang, rumah berubah menjadi panggung megah. Lampu taman dinyalakan, pelayan catering bergerak cepat, musik lembut mengisi ruang tengah, dan Selina muncul dengan gaun hijau gelap yang membuatnya tampak seperti nyonya rumah dalam lukisan mewah. Ia menyambut tamu dengan tangan terbuka, menyebut nama mereka satu persatu, tertawa pada lelucon kecil, lalu sesekali melirik Maya yang berdiri di dekat tangga. Maya mengenakan kebaya modern hitam sederhana milik ibunya, tanpa kalung pemberian Raka. Pilihannya membuat Ratih yang baru tiba menatap tidak senang. Tetapi beberapa tamu justru memberi pujian rendah. Raka memulai acara dengan pidato tentang visi, keberanian, dan kepercayaan. Ia berdiri di tengah ruangan, suara bulat, senyum tepat, tangan bergerak seakan ia sudah memimpin dunia sejak lahir. Maya mendengarkan dari samping, memperhatikan bagaimana setiap kata tentang kepercayaan keluar dari mulut yang sama yang memalsukan persetujuannya. Dimas berada di antara tamu sebagai konsultan data yang diundang Sari. Sari sendiri datang dengan blazer gelap, memperkenalkan diri sebagai rekan lama keluarga Maya. Bima hadir di belakang ruangan. Wajahnya pucat tetapi tidak pergi. Semua potongan mulai berada di tempatnya. "Kesuksesan tidak dibangun sendirian," kata Raka di akhir pidatonya. "Ada orang-orang yang percaya, ada keluarga yang mendukung, dan ada mitra profesional yang menjaga langkah kita tetap aman." Ia menoleh ke Selina, memberinya senyum publik yang terlalu hangat, lalu menoleh kepada Maya dengan senyum yang lebih kaku. "Maya, istriku, telah menjadi bagian dari perjalanan ini." Tepuk tangan terdengar. Maya merasakan semua mata beralih kepadanya. Raka mengulurkan tangan, berharap ia maju, tersenyum, dan mengesahkan citra yang telah ia bangun. Maya maju, tetapi bukan untuk berperan dalam kebohongannya. "Terima kasih," ucap Maya setelah menerima mikrofon dari pembawa acara. Suaranya tenang, tidak keras, tetapi ruang langsung mereda karena ada sesuatu dalam ketenangan itu yang membuat orang berhenti bergerak. Raka benar. Kesuksesan tidak dibangun sendirian. Karena itu, ketika sebuah proyek memakai nama keluarga, rumah keluarga, dan persetujuan anggota keluarga, semua pihak berhak memastikan bahwa kepercayaan tidak disalahgunakan. Raka menatapnya tajam. Selina membeku.
Maya melanjutkan, malam ini saya ingin meminta satu hal sederhana sebelum proyek ini dirayakan lebih jauh. Kejelasan. Raka tertawa kecil dan mendekat, mencoba mengambil mikrofon. Maya, nanti saja. Ini bukan forum teknis. Maya tidak melepaskan mikrofon. Justru karena ini forum kepercayaan, teknis menjadi penting. Sari melangkah maju dengan anggun. Saya Sari Mahendra, penasihat hukum Ibu Maya. Dengan izin tuan rumah yang juga pemilik sah properti ini, saya meminta beberapa dokumen terkait penggunaan rumah sebagai jaminan proyek diperlihatkan kepada para pihak yang berkepentingan. Bisik-bisik langsung menyebar. Ratih berdiri dengan wajah memerah. Selina berbisik kepada Raka, tetapi Raka mengangkat tangan, mencoba tetap memegang panggung. Ini kesalahpahaman keluarga, kata Raka. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Maya menatapnya. Kalau begitu, bukalah ruang kerja. Senyap jatuh lebih berat daripada suara apapun. Beberapa investor saling memandang. Bima menunduk tetapi tetap berdiri. Raka tersenyum dingin. Ruang kerja berisi dokumen rahasia klien. Maya menjawab, termasuk dokumen dengan tanda tanganku yang tidak pernah kuberikan? Wajah Raka kehilangan warna sesaat. Selina langsung menyela. Tuduhan seperti itu bisa merusak reputasi banyak orang. Dimas berbicara dari belakang. Suaranya datar. Reputasi rusak oleh bukti, bukan oleh pertanyaan. Raka menatap Dimas seolah baru menyadari kehadirannya. Siapa kau? Dimas mengeluarkan kartu nama. Konsultan forensik independen. Sari menambahkan, salinan transaksi dan dokumen sudah diamankan. Jika malam ini tidak ada penjelasan sukarela, kami akan melanjutkan melalui jalur hukum dengan laporan lengkap. Kata laporan membuat beberapa tamu mundur setengah langkah dari Raka, seperti takut berdiri terlalu dekat dengan api. Maya melihat kesombongan Raka berperang dengan perhitungannya. Ia tidak dapat menolak tanpa terlihat bersalah, tetapi membuka ruang kerja, berarti memperlihatkan bukti yang ia kira masih terkunci. Akhirnya Raka mengeluarkan kartu akses dari saku jas. Baik, katanya. Mari kita akhiri sandiwara ini. Ia berjalan ke lantai 2 diikuti Maya, Sari, Dimas, Bima, beberapa investor utama, Selina, dan Ratih yang terus menggumam marah. Di depan pintu ruang kerja, Raka masih mencoba memainkan kendali. Kalian akan melihat bahwa istriku sedang salah paham. Maya berdiri di sampingnya, mengingat malam ketika ia membaca map biru dari celah pintu. Aku juga berharap begitu dulu, katanya pelan. Raka menempelkan kartu akses, kunci berbunyi. Pintu terbuka, ruang kerja itu tampak lebih rapi daripada malam Maya masuk, tetapi tidak cukup rapi. Map biru memang tidak ada di meja, namun rak arsip masih penuh. Koper logam tidak lagi di sudut, tetapi Dimas segera menunjuk lemari rendah yang kuncinya tidak tertutup sempurna. Sari meminta semua orang tidak menyentuh apapun sebelum dokumentasi. Maya memotret ruangan secara terbuka. Kali ini bukan sebagai penyusup, melainkan sebagai pemilik yang menegakkan haknya. Raka tertawa sinis. Lihat, tidak ada apa-apa selain dokumen proyek. Maya menatapnya. Kalau begitu kau tidak keberatan jika lemari itu dibuka. Selina bergerak lebih cepat daripada yang diharapkan. Ia melangkah ke arah lemari, tetapi Dimas menghalanginya dengan sopan. Jangan sentuh. Selina membentak, kau tidak berhak mengaturku. Bima tiba-tiba berkata dari belakang. Dia berhak kalau di dalamnya ada dokumen yang dipakai untuk meminta uang dari kami. Semua mata beralih kepadanya. Bima tampak gemetar, tetapi ia mengangkat wajah. Saya menerima salinan perjanjian yang memakai persetujuan Ibu Maya. Setelah memeriksa ulang, saya yakin tanda tangan itu bermasalah. Raka mendesis, Bima, jangan bodoh. Kalimat itu menjadi kesalahan pertama Raka malam itu. Bima tersentak, lalu kemarahannya mengalahkan takut. Saya sudah cukup bodoh percaya pada Anda. Sari mengambil kesempatan. Buka lemari. Raka tidak bergerak. Maya maju, memakai akses pengelola properti yang telah disiapkannya, lalu membuka kunci lemari rendah. Di dalamnya,
Koper logam berada tepat seperti yang terlihat di rekaman. Raka meraih tangan Maya, tetapi Maya menarik diri sebelum genggamannya menguat. "Jangan," katanya. Satu kata itu dingin, final, dan terdengar oleh semua orang. Raka mundur, bukan karena rela, melainkan karena terlalu banyak mata melihat. Di dalam koper terdapat map hijau tua, beberapa kontrak vendor, salinan identitas Maya, cap perusahaan, dan buku catatan pembayaran. Dimas memotret setiap lapisan sebelum Sari mengangkat dokumen dengan sarung tangan. Map hijau berisi salinan sertifikat rumah dan surat penilaian jaminan. Kontrak vendor menunjukkan nama perusahaan yang sama dengan hasil analisis transaksi. Buku catatan mencantumkan pembagian komisi, termasuk inisial R, S, dan A. Selina memucat saat Sari membacakan satu halaman yang menyebut Arman Strategi sebagai penerima kuasa sementara setelah tanda tangan istri diperoleh. "Ini bukan milikku," kata Selina cepat. Raka yang menyusun semuanya. Raka berbalik menatapnya dengan wajah membatu. "Diam." Kata itu lebih mirip perintah kepada bawahan daripada ucapan kepada kekasih. Selina tertawa pendek, panik dan marah. "Kau bilang semua aman. Kau bilang Maya tidak akan melawan. Kau bilang tanda tangannya mudah diurus karena dia terlalu sibuk bekerja." Ruangan membeku. Maya tidak perlu mengatakan apapun. Rekaman pengakuan tidak selalu datang dari alat elektronik. Kadang ia keluar dari mulut orang yang merasa akan ditinggalkan sendirian di reruntuhan. Ratih terduduk di kursi dekat rak buku. Wajahnya pucat oleh kehancuran nama yang selama ini ia sembah. Raka mencoba merebut kendali terakhir. Selina berbohong karena panik. "Maya, kau tidak mengerti tekanan bisnis. Semua ini hanya strategi sementara." Maya menatap pria yang pernah ia cintai dengan rasa duka yang kini tidak lagi memohon. "Strategi yang memalsukan tanda tanganku. Strategi yang mengosongkan lemari pakaianku. Strategi yang menempatkan perempuan lain di ranjangku agar aku merasa tidak punya rumah. Kau menyebutnya bisnis karena kata pengkhianatan terlalu jujur untuk mulutmu." Di bawah, tamu-tamu masih menunggu, tetapi kabar telah mengalir lebih cepat daripada musik yang masih diputar pelan. Beberapa investor menelepon pengacara mereka. Bima menyerahkan ponselnya kepada Sari, memperlihatkan pesan Selina yang meminta komisi tambahan. Dimas menunjukkan peta transaksi di tablet, menghubungkan vendor fiktif, rekening Selina, dan pembayaran kepada notaris Adrian. Raka melihat layar itu, dan untuk pertama kalinya malam itu tampak benar-benar takut. Bukan takut kehilangan Maya, melainkan takut kehilangan panggung tempat ia selalu berdiri sebagai pria yang tidak tersentuh. Maya berjalan keluar dari ruang kerja menuju balkon lantai 2 yang menghadap ruang tengah. Para tamu menatap ke atas, sebagian dengan rasa ingin tahu, sebagian dengan kecemasan. Ia tidak ingin mempermalukan dirinya dengan jeritan, tetapi ia juga tidak akan membiarkan Raka menulis ulang cerita sebelum bukti bekerja. "Acara malam ini dihentikan," katanya dengan suara jelas. "Ada dugaan pemalsuan dokumen dan penyalahgunaan aset keluarga dalam proyek yang baru dipresentasikan. Pihak hukum akan menangani proses selanjutnya. Para tamu yang memiliki kepentingan bisnis dapat menghubungi penasihat masing-masing. Tidak ada drama berlebih, hanya kebenaran yang cukup kuat untuk mematikan perayaan." Raka berdiri beberapa langkah di belakangnya, wajahnya hancur oleh amarah. "Kau menghancurkanku," bisiknya. Maya menoleh. Di bawah cahaya lampu, ia melihat pria yang dulu ia cintai telah lama hilang, digantikan seseorang yang mengira cinta adalah izin untuk memakai hidup orang lain. "Tidak," jawab Maya. "Aku hanya membuka pintu. Semua yang ada di baliknya kau simpan sendiri." Selina menangis di sudut ruang kerja. Ratih memanggil nama Raka dengan suara pecah. Dimas dan Sari mengamankan bukti. Sementara hujan kembali turun di luar, membasuh kaca besar rumah yang malam itu akhirnya berhenti berpura-pura utuh. Pagi setelah malam peluncuran yang runtuh, rumah itu tidak lagi terdengar seperti rumah orang kaya yang sibuk menjaga penampilan. Tidak ada musik lembut, tidak ada tawa tamu, tidak ada suara Selina memerintah pelayan dengan nada manis yang palsu.
Yang tersisa hanya derap sepatu penasihat hukum, bisik singkat di antara petugas yang datang memeriksa dokumen, dan suara hujan yang masih menempel di atap seperti sisa ingatan buruk. Maya berdiri di ruang tengah, memandangi tangga tempat ia semalam mengumumkan kehancuran proyek Raka, lalu menyadari bahwa keheningan kadang lebih jujur daripada ribuan permintaan maaf. Raka tidak pulang malam itu. Setelah Sari menghubungi pihak berwenang dan investor mulai menarik diri, ia pergi dengan alasan menemui pengacara, tetapi Maya tahu pria itu sedang mencari celah untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Selina tinggal di kamar tamu bawah, bukan karena diizinkan Maya, melainkan karena Sari menyarankan agar ia tidak pergi sebelum memberi keterangan awal. Perempuan yang 2 malam lalu tidur di ranjang Maya kini duduk sendirian dengan wajah pucat, rambut kusut, dan mata bengkak. Kemenangannya ternyata tidak lebih panjang daripada aroma parfum yang ia tinggalkan di kamar utama. Maya tidak mendekati Selina pagi itu. Ia memilih masuk ke kamar utama untuk pertama kalinya sejak penghinaan dimulai. Spray merah anggur masih terpasang, mawar putih di vas telah layu, dan beberapa barang Selina tertinggal di meja rias. Maya berdiri di tengah ruangan tanpa menangis. Aneh. Ia membayangkan akan hancur ketika kembali ke sana, tetapi yang datang justru rasa asing. Ranjang itu pernah menjadi tempat ia menunggu Raka pulang, memaafkan keterlambatan, menyimpan harapan, dan menunda pertanyaan. Kini ia hanya melihat sebuah benda besar yang telah dijadikan senjata untuk mengecilkan dirinya. Mira masuk dengan ragu, membawa kantong kosong untuk membereskan barang yang bukan milik Maya. "Bu, saya bisa ganti spraynya sekarang," katanya pelan. Maya menatap kain satin itu, lalu menggeleng. "Tidak perlu, biarkan dulu sampai difoto dan dicatat." Mira menunduk, matanya berkaca-kaca. "Saya minta maaf, Bu. Saya seharusnya bicara dari awal." Maya menghampirinya dan menyentuh bahunya. "Kau bekerja di bawah ancaman. Kesalahan terbesar bukan milik orang yang takut kehilangan pekerjaan, tetapi milik orang yang memakai ketakutan itu untuk menindas." Mira menangis diam-diam, dan Maya membiarkannya. Menjelang siang, Raka kembali bersama seorang pengacara muda yang tampak lebih gugup daripada kliennya. Raka mengenakan jas berbeda, rambutnya rapi, wajahnya disusun ulang menjadi wajah pria tersakiti. Ia melangkah ke ruang tengah seolah masih memiliki hak untuk memimpin percakapan. "Aku ingin bicara dengan istriku secara pribadi," katanya. Sari yang duduk di dekat meja menjawab tanpa berdiri. Semua pembicaraan terkait dokumen dan aset dilakukan dengan pendamping hukum. Raka menatap Maya, Kana menatap Maya, Kana menatap Maya, mencoba menemukan celah lama di wajah perempuan itu. Celah tempat rasa cinta dulu membuatnya lebih mudah mengalah. "Maya," suaranya melembut, "kau membiarkan orang luar masuk terlalu jauh ke masalah rumah tangga kita." Maya berdiri di seberang meja, tidak terlalu dekat. "Orang luar masuk setelah kau membawa pemalsuan, vendor fiktif, investor, notaris, dan perempuan lain ke dalam rumah tangga kita." Pengacara Raka menyentuh lengan kliennya, memberi isyarat agar berhenti, tetapi Raka mengabaikannya. "Aku memang membuat kesalahan, tapi kau memperbesar semuanya. Kau memilih menghancurkan pernikahan kita dalam semalam." Maya memandangnya lama. "Pernikahan itu sudah kau bongkar sedikit demi sedikit. Aku hanya menyalakan lampu ketika puingnya menimpaku." Raka tertawa pahit. "Kau selalu ingin menjadi yang paling benar." Maya merasakan kalimat itu tidak lagi punya daya. Dulu ia akan bertanya pada diri sendiri apakah ia terlalu keras, terlalu dingin, terlalu sibuk dengan fakta. Kini ia tahu tuduhan itu hanyalah tali lama yang dilemparkan Raka agar ia kembali mengikat dirinya sendiri. "Tidak," katanya. "Aku ingin menjadi orang yang tidak lagi dibohongi." Sari membuka map dan mulai membacakan langkah hukum yang akan ditempuh, mulai dari laporan pemalsuan tanda tangan, permintaan pembekuan dokumen kuasa, audit forensik perusahaan, sampai gugatan perdata atas penyalahgunaan aset bersama. Ketika istilah hukum mulai memenuhi ruangan, wajah Raka berubah. Ia tidak takut pada air mata Maya, tidak takut pada kemarahan Selina, tetapi ia takut pada sistem yang berbicara dalam bukti.
Ia mencoba membantah satu persatu. Vendor itu sah. Tanda tangan itu persetujuan lisan. Selina hanya konsultan. Notaris Adrian hanya mengikuti prosedur. Namun setiap bantahan dijawab dengan tanggal, rekaman, transfer, dan salinan dokumen. Dimas menampilkan peta transaksi di layar ruang keluarga. Kerutakan datar-ratar money. Garis-garis yang semalam hanya terlihat seperti ancaman kini, menjadi struktur yang tidak dapat disangkal. Raka mulai kehilangan bahasa yang biasa ia pakai untuk menguasai orang lain. Selina akhirnya dipanggil dari kamar bawah. Ia masuk dengan wajah pucat dan tangan memeluk tubuh sendiri. Ketika melihat Raka, matanya memancarkan campuran marah dan ketakutan. "Katakan pada mereka aku hanya mengikuti instruksimu," ujarnya. Raka menoleh tajam. "Jangan bodoh. Kau tahu risikonya sejak awal." Kalimat itu jatuh seperti palu. Selina terdiam, lalu tertawa kecil, pecah dan menyakitkan. "Jadi begitu caramu menyelamatkan diri?" Ia menatap Maya, seolah untuk pertama kalinya benar-benar melihat perempuan yang ranjangnya ia rebut. "Dia bilang kau akan pergi diam-diam. Dia bilang kau cuma peduli harga diri, bukan rumah." Maya tidak menjawab dengan hinaan. Ia melihat Selina bukan sebagai korban murni, sebab perempuan itu ikut menekan, ikut menerima uang, ikut menikmati penghinaan. Namun ia juga melihat bagaimana Raka memakai keserakahan dan rasa ingin diakui Selina sebagai tali kendali. "Apa yang kau tanda tangani?" tanya Sari. Selina menatap Raka, lalu menatap pengacara muda yang semakin pucat. "Kontrak pengelolaan sementara. Permintaan komisi, beberapa instruksi pembayaran. Aku punya pesan darinya." Raka menggebrak meja. "Selina." Sari mengangkat tangan, menghentikan kegaduhan. "Semua pesan itu akan diserahkan melalui prosedur resmi." Siang berubah menjadi sore dalam urutan panjang pernyataan, salinan data, dan panggilan telepon. Rati datang menjelang petang dengan wajah lelah, tidak lagi membawa kemarahan semalam, melainkan rasa malu yang membuat langkahnya kecil. Ia meminta bicara dengan Maya di taman belakang, jauh dari telinga Raka. Dulu Maya mungkin akan menolak, tetapi hari itu ia mengikuti ibu mertuanya ke bawah kanopi kaca. Rati memandangi tanaman basah beberapa lama sebelum berkata, "Aku membesarkan Raka untuk percaya bahwa nama keluarga harus selalu tampak kuat. Mungkin aku lupa mengajarinya bahwa kekuatan tanpa kejujuran hanya kesombongan." Maya mendengar tanpa melembutkan semua luka. "Ibu juga memilih untuk tidak melihatku," katanya. Rati menutup mata sebentar. "Ya." Satu kata itu sederhana, tetapi bagi Rati mungkin lebih sulit daripada pidato panjang. "Aku tidak meminta kau memaafkan Raka. Aku juga tidak tahu apakah aku pantas meminta maaf kepadamu. Tapi aku minta satu hal. Jangan biarkan kemarahanku semalam menjadi alasan bagimu untuk berpikir kau sendirian dalam kebenaran." Maya menatap perempuan tua itu. Untuk pertama kalinya, Ratih tidak berbicara sebagai penjaga nama Adinata, melainkan sebagai ibu yang menyadari putranya telah berubah menjadi ancaman. Proses hukum tidak selesai dalam sehari, dan Maya tidak pernah membayangkan keadilan datang seperti kilat. Minggu-minggu berikutnya bergerak berat. Raka mencoba membangun narasi bahwa Maya adalah istri pendendam yang mempermalukan suami karena cemburu pada konsultan muda. Beberapa kenalan bisnis mengulang cerita itu dengan senyum sok bijak, sampai Dimas dan Sari menyerahkan bukti audit awal kepada pihak terkait. Rekening vendor dibekukan, notaris Adrian diperiksa, investor menarik dana, dan proyek resort yang dulu dibanggakan. Raka berubah menjadi contoh buruk tentang bagaimana ambisi tanpa etika dapat memakan pemiliknya sendiri. Maya menjalani semuanya dengan cara yang tidak selalu gagah seperti tampak dari luar. Ada malam-malam ketika ia duduk di lantai kamar tamu, bukan karena masih terusir, melainkan karena kamar utama terlalu penuh kenangan yang belum selesai dibakar. Ada pagi ketika ia melihat cangkir Raka di dapur, dan dadanya tiba-tiba sesak. Ada saat ia hampir menghapus pesan lama mereka, lalu berhenti karena menyadari bahwa menghapus jejak cinta tidak membuat luka langsung hilang. Namun setiap kali ia hampir goyah,
Ia membuka buku catatan coklatnya dan membaca kalimat pertama yang ia tulis setelah penghinaan itu. Fakta harus bersih dari air mata. Selina memberi kesaksian tambahan setelah pengacaranya menyarankan kerjasama. Ia mengakui menerima dana melalui perusahaan perantara, mengakui mengetahui rencana penggunaan rumah sebagai jaminan, tetapi membantah memalsukan tanda tangan Maya. Bukti kemudian menunjukkan peniruan tanda tangan dilakukan melalui staf notaris Adrian berdasarkan salinan identitas yang diberikan Raka. Selina tidak bebas dari tanggung jawab, tetapi ia juga tidak keluar sebagai pemenang. Reputasinya hancur, rekeningnya diperiksa, dan ketika ia meninggalkan rumah Maya untuk terakhir kali, ia tidak membawa gaun mahalnya dengan angkuh, melainkan tas kecil dan wajah seseorang yang terlambat memahami harga dari hidup di atas milik orang lain. Raka jatuh lebih lambat, karena pria seperti dirinya selalu memiliki jaringan yang mencoba menahan tubuhnya sebelum menyentuh tanah. Namun bukti terlalu banyak, saksi terlalu beragam, dan kesombongannya sendiri meninggalkan jejak di mana-mana. Pesan kepada Selina, catatan pembagian komisi, rekaman makan malam, ucapan di ruang kerja, aliran dana, semua bergerak seperti pintu yang terbuka satu demi satu. Ketika Dewan Investor menggugat, beberapa rekan bisnis yang dulu menepuk bahunya mulai menjauh. Mereka tidak membenci kejahatan sebesar mereka membenci risiko ikut terseret, dan Maya melihat kenyataan itu tanpa terkejut. Pada hari sidang mediasi perceraian, Raka datang tanpa jas mahal. Ia tampak lebih kurus, matanya cekung, tetapi masih ada sisa keras kepala di dagunya. Maya duduk di seberangnya bersama Sari. Di atas meja ada daftar pembagian aset, tuntutan ganti rugi, dan pernyataan bahwa rumah tetap menjadi hak Maya berdasarkan kontribusi awal, bukti kepemilikan, dan pembatalan dokumen kuasa palsu. Raka menatap kertas itu lama, lalu berkata pelan, "Apa tidak ada bagian dari dirimu yang masih mengingat aku sebelum semua ini?" Maya merasakan pertanyaan itu menyentuh tempat yang lebih tua daripada kemarahan. "Ada," jawab Maya jujur. "Aku mengingat pria yang tertawa saat kita mengecat dinding pertama rumah ini. Aku mengingat pria yang takut gagal dan memintaku memeriksa proposal sampai pagi. Aku mengingat banyak hal baik, Raka. Itulah sebabnya pengkhianatanmu begitu berat. Kau tidak hanya menghancurkan masa depan, kau juga mencemari kenangan yang dulu kupakai untuk memaafkanmu." Raka menunduk, mungkin untuk pertama kalinya tanpa strategi. "Aku kehilangan kendali," katanya. Maya menggeleng. "Tidak. Kau justru terlalu ingin mengendalikan semuanya, sampai lupa bahwa orang lain bukan aset yang bisa dipindahkan." Mediasi itu berakhir tanpa pelukan, tanpa teriakan, tanpa adegan pengampunan yang indah. Maya menandatangani dokumen perceraian dengan tangan yang sempat gemetar, tetapi bukan karena ragu. Ia gemetar karena sebuah bab besar hidupnya benar-benar ditutup di atas kertas resmi. Raka menatap tanda tangannya. Tanda tangan asli yang selama ini ia kira dapat ditiru. Maya menyadari ironi itu dengan pedih. Tanda tangan yang pernah dipalsukan untuk merampas rumahnya kini menjadi tanda yang mengakhiri hak Raka atas hidupnya. Setelah keluar dari gedung, ia berdiri lama di bawah langit kelabu, lalu menarik napas seperti orang yang baru naik dari air dalam. Beberapa bulan kemudian, rumah itu dijual. Banyak orang terkejut karena mengira Maya akan mempertahankannya sebagai simbol kemenangan. Namun Maya tidak ingin tinggal di museum luka. Ia mengurus penjualan dengan teliti, memastikan sebagian hasilnya dipakai untuk membayar kewajiban hukum, sebagian disimpan, dan sebagian lagi ia gunakan mendirikan lembaga kecil yang membantu perempuan menghadapi sengketa aset dalam pernikahan. Dimas bergabung sebagai konsultan forensik paruh waktu, Sari menjadi penasihat hukum, dan Mira memilih ikut bekerja di kantor baru itu sebagai pengelola administrasi. Dari kehancuran rumah, Maya membangun pintu bagi orang lain untuk keluar. Pada hari terakhir sebelum kunci rumah diserahkan kepada pemilik baru, Maya datang sendirian. Kamar utama sudah kosong, dindingnya bersih, tidak ada sprei merah, tidak ada foto pernikahan, tidak ada jejak Selina. Ia berdiri di tempat ranjang dulu berada, lalu meletakkan telapak tangan di dinding. Dulu ia pikir rumah adalah bangunan yang melindungi cinta.
Kini ia tahu rumah pertama yang harus dijaga seseorang adalah dirinya sendiri. Jika tempat yang indah memaksanya mengecil, maka pergi bukan kekalahan. Pergi adalah cara tubuh dan jiwa menolak menjadi penjara bagi kenangan buruk. Di depan pintu ruang kerja yang pernah terkunci, Maya berhenti. Ruangan itu kosong, hanya menyisakan bekas rak pada lantai kayu. Ia teringat malam ketika ia berdiri di celah pintu dan membaca dokumen yang membuat seluruh hidupnya berubah arah. Saat itu ia mengira rahasia di balik pintu menghancurkan pernikahannya dalam satu malam. Sekarang ia memahami bahwa rahasia itu hanya mempercepat kebenaran yang telah lama menunggu. Pernikahan tidak runtuh karena pintu terbuka. Pernikahan runtuh karena terlalu banyak kebohongan dikunci di dalamnya, dan seseorang akhirnya cukup berani untuk memutar gagang. Maya keluar ketika matahari sore menyentuh halaman depan. Dimas menunggunya di dekat mobil, tidak bertanya apapun. Ia hanya membuka pintu dan membiarkan Maya melihat rumah itu sekali lagi. Tidak ada air mata kali ini. Ada duka, tentu saja, tetapi duka yang telah menemukan tempatnya. Maya menyerahkan kunci kepada agen properti, lalu melangkah pergi dengan punggung tegak. Di jalan, suara kota bergerak seperti biasa. Tidak peduli pada pernikahan yang selesai, tetapi Maya tidak merasa kecil karenanya. Dunia tetap berjalan, dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia berjalan bukan di belakang siapapun. Kantor barunya berada di lantai 2 bangunan sederhana dengan jendela besar menghadap pohon trem besi. Di meja kerjanya, buku catatan Koklat tetap tersimpan, bukan sebagai bukti luka, melainkan pengingat bahwa ketenangan dapat menjadi senjata ketika digunakan untuk kebenaran. Suatu pagi, seorang perempuan muda datang dengan mata sembab dan map dokumen di tangan, berkata bahwa suaminya memindahkan tabungan bersama tanpa izin. Maya mempersilakannya duduk, menuangkan teh, lalu berkata dengan suara lembut namun tegas, "Kita mulai dari fakta, setelah itu, kita cari jalan pulang untuk dirimu." Malamnya, ketika kantor sepi, Maya berdiri di depan jendela dan melihat lampu kota menyala satu persatu. Ia tidak merasa menang seperti dalam cerita yang berakhir dengan musuh berlutut. Kemenangan semacam itu terlalu kecil untuk harga yang telah ia bayar. Yang ia rasakan adalah keutuhan yang tumbuh pelan, seperti kulit baru di atas luka lama. Raka kehilangan kerajaan palsunya, Selina kehilangan panggung yang dicurinya, dan Maya kehilangan ilusi bahwa cinta dapat menyelamatkan seseorang yang tidak ingin diselamatkan. Namun dari kehilangan itu, ia mendapatkan dirinya kembali, dan itu lebih besar daripada rumah manapun.